Saat sedang sakit keras, suami mendadak minta cerai ternyata punya selingkuhan. Langsung kubalas dia. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Suara tawa Arini selalu seperti musik yang lembut di sore hari. Tawa renyah yang sedikit teredam oleh aroma Earl Grey yang mengepul dari cangkir favoritnya. Di usianya yang menginjak 33, Arini adalah perwujudan sempurna dari seorang wanita karir yang memegang kendali. Cerdas, tegas, dengan mata yang selalu memancarkan kalkulasi cepat seorang manajer keuangan handal. Namun, di balik seragam kantornya yang rapi dan elegan, ia menyimpan kehangatan seorang istri yang mendambakan kesederhanaan. Saat itu, senja di apartemen mewah mereka adalah kanvas warna jingga dan emas, melukis bayangan-bayangan panjang di lantai marmer ruang tengah. Arini duduk bersila di sofa beludru, laptop di pangkuan, menyelesaikan 1-2 email terakhir sebelum benar-benar mematikan mode profesionalnya. Aku pulang. Suara bariton yang familiar itu, milik Bima, langsung mengisi ruangan. Bima, suaminya, muncul dari balik pintu, jas mahalnya sedikit longgar, dasinya sudah ditarik ke bawah. Postur tubuhnya yang tinggi dan tegap, dengan senyum ramah yang selalu siap menyambut siapapun, membuatnya menjadi arsitek marketing paling dicari di ibu kota. Usianya sama dengan Arini, tetapi ia membawa aura kematangan yang tenang, semacam jangkar bagi sifat Arini yang terkadang terlalu berapi-api dalam pekerjaan. Bima meletakkan tas kerjanya, bukan di meja seperti biasa, melainkan langsung di sofa tunggal. Sebuah kebiasaan kecil yang selalu membuat Arini sedikit kesal, namun ia biarkan. Bima kemudian mendekati Arini, mengecup kening istrinya yang masih fokus pada layar. Kerja terus, sayang? Bukankah kau sudah berjanji pada dirimu sendiri untuk berhenti mengejar dolar di akhir pekan? Tanya Bima lembut, suaranya mengandung nada menggoda. Arini memejamkan mata sejenak, menikmati sentuhan hangat suaminya. Hanya menyelesaikan draft presentasi untuk Senin. Ada tender besar yang harus kumenangkan, Bim. Kau tahu itu. Ia meletakkan laptop ke samping. Kau sendiri, wajahmu tampak lelah. Klienmu yang cerewet itu lagi. Bima tertawa, tawa yang sedikit dipaksakan, pikir Arini. Biasa, klien selalu ingin segala sesuatunya sempurna, dan itu melelahkan. Aku harus menjamu mereka dengan sangat baik agar kontraknya tidak lari. Tapi sekarang sudah di rumah, semua beban itu hilang. Ia duduk di sebelah Arini, merangkul bahunya. Sejenak, kedamaian menyelimuti mereka, seolah hanya ada mereka berdua di tengah hiruk-pikuk kota. Keheningan yang manis. Mereka telah membangun rumah tangga ini selama 5 tahun, berlandaskan cinta yang bersemi dari networking kantor, diperkuat oleh ambisi yang sama-sama membara dalam karir. Bima selalu bangga pada kecerdasan Arini, dan Arini selalu merasa aman di bawah perlindungan Bima. Mereka adalah duet sempurna di mata kolega dan keluarga. Namun, beberapa minggu terakhir, ada yang terasa berbeda. Keharmonisan mereka, yang dulunya sekuat baja, kini terasa rapuh seperti kaca. Jarak bukan tercipta karena pertengkaran, melainkan karena ketidakhadiran yang mulai terasa nyata. Kau tahu, Ri, Bima memulai, sambil menggesekkan jempolnya di lengan Arini. Aku dapat tawaran untuk mengurus proyek baru di luar kota, cukup lama. Mungkin 3 bulan. Arini menoleh cepat. 3 bulan? Sejauh itu? Kenapa tidak kau delegasikan saja ke Alex? Dia cukup mampu, kan? Ini proyek high profile, Arini. Kepentingan perusahaan jauh lebih besar. Hanya aku yang bisa memegang ini, jawab Bima, menghindari tatapan Arini. Ia lalu mengganti topik. Ngomong-ngomong, kau mau makan apa malam ini? Aku pesan steak favoritmu ya. Aku lelah sekali untuk memasak. Arini mengangguk pelan, rasa khawatir mulai menggelayuti hatinya. Ia tahu Bima adalah workaholic, tapi ia juga tahu Bima tidak pernah absen dari agenda makan malam berdua mereka. Boleh. Tapi, sebelum itu, aku perlu bicara serius tentang sesuatu. Arini menarik napas. Beberapa hari ini, pergelangan tanganku dan lututku sering sakit.
Bukan hanya pegal biasa, Bim. Rasanya seperti terbakar dari dalam. Wajah Bima berubah. Bukan panik, melainkan gugup. Mungkin kau hanya kurang istirahat. Aku sudah bilang, jangan kerja terlalu keras. Aku akan panggil tukang pijat besok, ya. Bima, ini berbeda. Aku bahkan sulit memegang pulpen tadi siang. Desak Arini, suaranya sedikit meninggi. Ia mencoba memutar pergelangan tangannya, dan rasa nyeri yang tajam langsung menjalar hingga ke siku. Aduh. Arini meringis, langsung memegangi tangannya. Bima segera mendekat, kekhawatiran yang kali ini tampak lebih tulus tercetak di wajahnya. Ia memijit perlahan pergelangan tangan Arini. Sudah kubilang, jangan terlalu keras di kantor. Besok kita ke Dokter Hanan, ya? Tidak ada alasan lagi. Dokter Hanan, dokter langganan keluarga mereka, adalah seorang ahli penyakit dalam yang juga teman lama mereka. Arini dan Bima sama-sama menghormati Hanan karena ketelitiannya. Baiklah, aku akan buat janji besok pagi, kata Arini, menghela napas lega saat Bima memijitnya. Rasa hangat dari sentuhan suaminya seolah menjadi obat bius sementara bagi nyeri yang menusuk. Tiba-tiba, ponsel Bima yang tergeletak di meja berdering. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak, kantor, tender baru. Bima bergerak cepat, tangannya yang semula memijit pergelangan Arini langsung meraih ponsel itu. Gerakannya sedikit terlalu mendadak, membuat Arini terkejut. Halo? Ya, ini Bima. Ada apa? Bima menjawab dengan suara yang pelan, nyaris berbisik, lalu segera bangkit dan berjalan menuju balkon, menjauh dari Arini. Arini memperhatikan Bima. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi ia terdengar berhati-hati. Tidak, aku sedang di luar, Bima berbisik, membelakangi Arini. Ya, semuanya lancar. Besok kita bertemu. Jam yang sama. Panggilan itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Setelah mematikan ponselnya, Bima kembali dengan senyum yang dipaksakan. Urusan kantor, sayang. Soal tender yang kuceritakan tadi, jelas Bima, sambil menyelipkan ponselnya ke saku celana. Kenapa kau harus berbisik kalau itu hanya urusan kantor, Bim? Tanya Arini, pandangannya lurus dan tajam, sebuah insting profesionalnya berbicara. Astaga, Arini, aku tidak mau mengganggu waktu santai kita. Lagi pula, aku tidak mau kau cemas mendengar betapa rumitnya urusan bisnis ini. Bima mencoba merangkul Arini lagi, tapi Arini menolak dengan lembut. Tidak usah repot-repot, pesan Steak. Aku sedang tidak nafsu. Aku mau tidur lebih awal. Putus Arini, hatinya terasa dingin. Seolah cahaya senja telah digantikan oleh kegelapan yang tak terjelaskan. Bima terdiam, kekecewaan samar terlihat di matanya. Baiklah, tidur yang nyenyak, sayang. Aku akan menyelesaikan beberapa dokumen di kamar kerja. Saat Bima berjalan menuju kamar kerja, Arini mengambil bantal, memeluknya erat. Ia mendengar suara langkah Bima memasuki ruangan lain dan pintu yang tertutup. Sung. Arini meraih ponselnya, mencari platform peta digital. Ia memasukkan alamat kantor Bima. Lalu, ia memasukkan nama Dokter Hanan dan membuat janji temu. Arini ingin memastikan bahwa penyakit fisiknya segera teratasi, agar ia bisa fokus pada penyakit lain yang baru ia rasakan, sakit hati yang dicurigai. Ia kembali menatap histori panggilan Bima. Nama, kantor, tender baru, yang berkedip tadi. Perasaan tidak enak itu begitu kuat, seperti alarm bahaya yang berdering di dalam sanubari. Ia lalu mencari informasi tentang proyek 3 bulan di luar kota, yang disebut Bima. Di kantor Bima, proyek besar selalu diumumkan secara internal, dan Arini pasti akan tahu. Namun, di situs resmi perusahaan Bima, tidak ada pengumuman tentang proyek besar yang membutuhkan relokasi. Arini menghela napas. Bima sedang berbohong. Kebohongan yang terasa tipis, namun berhasil melukai keyakinan Arini. Arini mencoba menghalau pikiran buruk itu. Mungkin dia hanya ingin melindungiku, tidak mau aku stres karena penyakitku ini. Tapi, insting seorang wanita dan seorang manajer keuangan yang selalu mencari data valid berkata lain. Aku harus tahu siapa atau apa, kantor, tender baru, yang sebenarnya, bisik Arini pada dirinya sendiri,
sebelum memejamkan mata, membiarkan rasa nyeri fisik dan nyeri hati yang baru saja lahir bercampur menjadi satu. Benih-benih keraguan sudah tertanam. Dan keraguan ini, seperti benih yang disiram air mata dan kebohongan, pasti akan tumbuh subur di babak berikutnya. Besok, ia akan bertemu dengan Dr. Hanan, berharap mendapat kejelasan tentang penyakit tubuhnya, tanpa tahu bahwa kejelasan tentang penyakit hatinya akan segera menyusul, membawanya ke dalam pusaran konflik yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara di ruang praktik Dr. Hanan terasa dingin dan steril, sebuah kontras nyata dengan kehangatan palsu di rumah Arini. Arini duduk tegap di kursi periksa, mencoba menyembunyikan getaran halus di tangannya. Di sebelahnya, Bima terlihat gelisah, sesekali melihat jam tangan. Aku sudah lihat hasil lab MU, Arini. Jujur, aku terkejut, ujar Dr. Hanan, melepaskan kacamatanya dan menatap Arini dengan sorot mata yang penuh empati. Hanan, dengan bingkai wajah teduh dan suara yang menenangkan, adalah sosok yang selalu dipercaya Arini. Arini menelan ludah. Seserius itu, Hanan. Dr. Hanan menghela napas panjang. Ini adalah lupus eritematosus sistemik, LES. Penyakit autoimun langka. Tubuhmu menyerang dirinya sendiri. Itu sebabnya kau merasakan nyeri hebat, kelelahan, dan kerontokan rambut yang mulai terlihat. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam. Arini merasa dunianya terhenti. Lupus. Nama penyakit yang ia kenal hanya dari buku-buku kesehatan, kini menjadi label permanen di dirinya. Rasa terkejut itu begitu kuat, bahkan melampaui rasa sakit fisik yang selama ini ia rasakan. Bima, yang selama ini diam, langsung memeluk Arini. Pelukan itu erat, namun bagi Arini, rasanya seperti pelukan seorang aktor di atas panggung, sempurna namun tanpa jiwa. Kita hadapi ini, sayang. Hanan, apa yang harus kami lakukan? Katakan saja, aku akan lakukan apapun. Penyakit ini butuh treatment jangka panjang dan teratur, Bim. Obat-obatan, perubahan gaya hidup drastis, dan yang paling penting, dukungan emosional total. Jelas Hanan, menatap Bima dengan serius. Arini harus menghindari stres. Stres adalah pemicu terburuk lupus. Arini menarik diri dari pelukan Bima. Jadi, aku akan bergantung pada obat seumur hidup, tanyanya lirih. Kita akan coba yang terbaik, Ri. Kita punya harapan. Tapi intinya, kau harus beristirahat total. Lupakan tender besar. Lupakan pekerjaan untuk sementara waktu. Biarkan Bima yang mengurus segala keperluanmu. Hanan mengambil resep. Aku akan berikan rujukan ke spesialis reumatologi terbaik. Untuk sementara, ini obat untuk meredakan gejalanya. Ingat, treatment ini adalah maraton, bukan lari cepat. Saat keluar dari ruang praktik, Arini berjalan seperti robot, pikirannya kosong. Diagnosis itu, seolah tanda panah tak terlihat, menancap tepat di jantung semangat hidupnya. Kita akan baik-baik saja, sayang. Aku janji, kata Bima sambil membukakan pintu mobil. Wajahnya terlihat prihatin, dan Arini mencoba percaya pada sorot matanya yang khawatir itu. 2 minggu berikutnya adalah neraka sunyi. Arini memulai serangkaian tes lanjutan dan pengobatan. Rasa lelah tak tertahankan menjadi teman sehari-hari, dan rambutnya rontok semakin parah. Ia, sang manajer keuangan yang selalu rapi, kini sering terlihat pucat dan terbungkus selimut. Ironisnya, saat Arini mulai terpuruk dalam sakitnya, kesibukan Bima justru mencapai puncaknya. Aku harus keluar kota mendadak, sayang. Klien penting, Corp. Ananta, kau tahu sendiri reputasi mereka, ujar Bima suatu malam, mengenakan jas yang rapi, tampak terlalu wangi untuk sekadar urusan bisnis biasa. Arini, yang terbaring lemah di tempat tidur, hanya bisa melihatnya. Ananta? Bukankah tender itu masih jauh dari tahap negosiasi akhir? Bim? Kenapa mendadak sekali? Ini di luar jadwal, Ri. Kesempatan emas. Aku harus terbangun dari tidurku dan langsung pergi ke sana sebelum saingan lain mencurinya. Kau mengerti, kan? Bima mendekat, mengecup kening Arini sekilas. Kecupan yang terasa dingin. Aku akan minta Bei Surti untuk menjagamu. Ponselku mungkin sulit dihubungi karena sinyal di sana jelek. Sinyal jelek? Kau kemana, Bim?
Pedalaman. Arini merasa ada yang tidak beres. Pertanyaan itu lolos begitu saja dari bibirnya. Bima tertawa hambar. Hanya daerah pegunungan untuk retreat negosiasi. Sayang, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Jaga kesehatanmu. Bima bergegas pergi, meninggalkan Arini dengan rasa hampa dan sepotong kebohongan yang pahit di lidah. Keesokan harinya, Arini mencoba bekerja. Ia membuka laptop, mencari berita tentang Corp Ananta. Benar, mereka sedang mencari investor. Tetapi tidak ada laporan tentang negosiasi mendadak di daerah terpencil. Insting investigasi Arini kembali bangkit. Ia membuka software komunikasi kantor Bima, yang ia ketahui passwordnya karena dulu sering membantu Bima saat lembur. Ia menemukan beberapa pesan Bima dengan asistennya, Alex. Arini, Lex, Bima benar-benar keluar kota untuk Ananta? Alex, beberapa menit kemudian, tentu, Bu Arini. Beliau bilang sedang ada rapat penting di luar pulau. Arini, di pulau mana? Dia bilang sinyalnya jelek. Alex, balasannya kali ini sangat lambat. Beliau tidak memberitahu saya detailnya. Bu, hanya bilang itu proyek rahasia. Arini, mengetik cepat. Bisakah kau kirimkan aku salinan proposal terbaru yang beliau bawa? Aku mau mengecek angkanya. Alex, hampir instan. Maaf, Bu. Bapak berpesan keras agar tidak ada dokumen yang keluar dari folder pribadi beliau. Ini sangat rahasia. Arini menutup laptopnya dengan keras. Jawaban Alex yang berbelit-belit dan larangan mendadak untuk mengakses dokumen adalah bendera merah yang berteriak-teriak. Bima tidak pernah merahasiakan dokumen bisnis dari Arini. Mereka adalah tim. Rasa sakit di pergelangan tangannya mulai terasa lagi. Kali ini bukan hanya fisik, tapi juga batin. Hari-hari berikutnya adalah siksaan bagi Arini. Ia merasakan perubahan drastis dalam dirinya. Dulu, ia adalah lautan energi. Kini, ia adalah rawa-rawa yang menenggelamkan. Ia membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk bangkit dari tempat tidur. Bei Surti, asisten rumah tangga mereka, merawatnya dengan penuh kasih. Non, tadi Tuan Bima telepon, kata Bei Surti suatu siang, sambil menyuapi bubur pada Arini. Arini cepat merespons. Apa katanya? Kapan dia pulang? Beliau bilang mungkin akan diperpanjang seminggu lagi. Beliau minta Non Arini istirahat yang cukup. Katanya Non Arini tidak boleh stres. Arini tertawa miris. Dia bilang aku tidak boleh stres? Justru ketidakhadirannya yang membuat aku semakin memikirkan banyak hal. Bei. Arini mencoba menelepon Bima. Ponselnya mati. Arini mengirim pesan, aku merindukanmu. Cepatlah pulang. Aku butuh kamu. Pesan itu hanya berakhir dengan centang satu. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia berjalan tertatih ke balkon, menatap lampu-lampu kota yang tampak seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Ia meraih ponselnya lagi, dan kali ini, ia melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan. Ia meretas email pribadi Bima. Arini adalah ahli cybersecurity amatir yang sangat lihai, keahlian tersembunyi yang ia pelajari dari kursus daring dulu. Beberapa menit berlalu. Ia berhasil masuk. Folder inbox penuh dengan email klien. Semuanya normal. Arini hampir merasa bodoh karena mencurigai suaminya sendiri. Namun, matanya terpaku pada folder draft. Di sana, ada satu email yang belum terkirim. Judulnya, Perjanjian. Arini membukanya. Itu adalah draft surat. Surat cerai. Isi surat itu singkat, padat, dan sangat menyakitkan. Alasan yang tertulis bukan ketidakcocokan, melainkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan kondisi fisik pihak istri yang tidak memungkinkan untuk mendukung kehidupan berumah tangga yang normal. Napas Arini tercekat. Tangan yang memegang ponsel itu gemetar hebat, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun rasa sakit fisik itu tenggelam oleh badai emosi yang meledak di dalam dadanya. Menggunakan penyakitku? Lalu ia melihat attachment di email yang sama. Itu adalah foto. Foto itu adalah Bima. Bima sedang tertawa lepas, memeluk pinggang seorang wanita di tepi pantai. Wanita itu energik, berkulit kecoklatan, mengenakan topi lebar.
Mereka tampak begitu serasi. Wanita itu adalah Sinta, rekan kerjanya yang baru dipromosikan. Sinta yang ia kenal hanya melalui meeting online. Di bawah foto itu, ada pesan draft balasan dari Bima kepada Sinta, yang belum terkirim. Aku harus melakukannya sekarang, Sinta. Ini satu-satunya jalan agar dia melepaskanku. Kau bersabar sebentar lagi, sayang. Air mata Arini tidak lagi menetes, melainkan mengalir deras, membasahi pipinya yang kurus. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan paling kejam dan paling mematikan bagi seorang istri yang sedang sakit. Arini tidak menangis karena Bima selingkuh. Ia menangis karena Bima menggunakan penyakitnya sebagai alat untuk membebaskan dirinya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Ia menghapus semua jejak peretasannya dengan tangan gemetar. Ia tidak mau Bima tahu ia sudah melihat semuanya. Arini menarik napas dalam-dalam. Tekadnya tiba-tiba mengeras, seperti batu yang baru dicabut dari lahar panas. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan penyakitku untuk kebahagiaanmu, bisik Arini. Suaranya dipenuhi janji balas dendam. Kau ingin cerai? Baiklah. Aku akan memberimu cerai. Tapi kau akan mendapatkan balasan yang tidak akan pernah kau duga. Senja di balik jendela berganti malam. Kegelapan ini bukan lagi karena kurangnya cahaya, tetapi karena rencana balasan yang baru saja lahir di benak Arini. Sebuah rencana yang akan melibatkan kecerdasan profesionalnya dan menghantam Bima tepat di tempat yang paling ia hargai, karir dan reputasinya. 2 hari setelah Arini melihat draft surat cerai dan foto Bima dengan Sinta, suasana di apartemen terasa setipis kaca yang siap pecah. Arini bergerak pelan, rasa sakit di persendiannya sudah menjadi teman akrab. Ia masih terbungkus selimut di sofa, namun kali ini bukan karena kelemahan fisik, melainkan karena energi yang ia kumpulkan untuk menyambut badai. Bima akhirnya pulang, wajahnya terlihat lelah dan kusut, persis seperti orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh, atau mungkin baru saja kembali dari pelukan orang lain. Kau sudah makan? Bei Surti bilang kau hanya makan sedikit, tanya Bima. Suaranya terdengar datar, nyaris formal. Ia tidak lagi memeluk atau mengecup kening Arini seperti kebiasaan mereka. Jarak emosional di antara mereka kini sejauh 2 benua yang terpisah. Arini mendongak. Matanya yang biasanya tajam kini terlihat sayu karena kelelahan. Namun di dalamnya tersimpan bara api yang siap membakar. Aku tidak nafsu. Kau sendiri kenapa baru pulang? Bukankah rapat penting itu sudah selesai? Bima meletakkan tas kerjanya, kali ini di meja. Sebuah kesopanan yang terasa terlambat. Ia duduk di hadapan Arini, raut wajahnya tegang. Ia menarik napas panjang, seperti sedang mempersiapkan diri untuk melompat dari tebing. Arini, kita perlu bicara serius. Sekarang. Bagus. Aku juga, jawab Arini, suaranya tenang, terlalu tenang, seolah ia sedang membahas laporan keuangan. Bima menatap lantai marmer selama beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya. Matanya dingin, tanpa jejak cinta yang pernah Arini kenal. Aku mau kita cerai, ucap Bima. Kata-kata itu meluncur dengan cepat dan tanpa emosi. Namun bagi Arini, rasanya seperti ledakan sonik yang memecahkan gendang telinga. Arini memejamkan mata sejenak, menahan dorongan untuk berteriak atau menangis. Ia sudah siap, tapi mendengarnya langsung dari mulut Bima tetap saja menghancurkan. Kenapa? Apa alasannya? Tanya Arini, membuka mata. Bima menghindari tatapannya, memilih untuk melihat keluar jendela. Kau tahu kenapa? Aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku, yang utuh. Aku tidak bisa begini terus, mengurus orang sakit. Mengurus orang sakit. Arini mengulangi, setiap kata terasa seperti pecahan beling di tenggorokannya. Jadi, 5 tahun pernikahan kita, janji sehidup semati, semua sumpah itu kini tereduksi menjadi beban karena aku sakit. Jangan dramatis, Arini. Ini bukan tentang sumpah. Ini tentang kenyataan. Lihat dirimu. Kau sakit. Kau lemah. Aku harus bekerja keras di kantor. Dan di rumah, aku harus merawatmu. Aku tidak bisa membagi energi sebesar ini. Bima berhenti, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, sebuah upaya menyedihkan untuk meredakan situasi. Aku butuh pasangan yang bisa menemaniku ke pertemuan klien,
ke acara gala dinner, yang bisa menjadi partner sejati dalam segala hal. Aku tidak bisa mendapatkan itu darimu lagi. Arini tertawa, tawa yang kering dan getir. Kau benar. Aku memang tidak bisa. Karena kau sudah menemukan partner baru, kan? Dia sehat, energik, dan pasti sangat mendukungmu di setiap gala dinner. Wajah Bima langsung pucat. Ia terkejut, seperti seorang pencuri yang tertangkap basah dengan barang curian di tangannya. Apa maksudmu? Bima tergagap. Oh, ayolah, Bim. Jangan pura-pura terkejut. Kau pikir aku tidak tahu? Surat cerai itu, dengan alasan yang sangat menjijikkan menggunakan penyakitku. Dan tentu saja, Sinta, ujar Arini, mengucapkan nama itu dengan penekanan yang menusuk. Bima terdiam, kekalahannya terekam jelas di wajahnya. Ia akhirnya menatap Arini, namun tatapannya kini dipenuhi oleh rasa bersalah yang dicampur sedikit rasa lega karena rahasianya terbongkar. Baik, kau sudah tahu. Aku Bima, menghela napas pasrah. Ya, aku sudah berhubungan dengannya beberapa bulan. Dia mengerti aku. Dia bisa memberiku apa yang tidak bisa kau berikan lagi. Apa yang tidak bisa kuberikan? Kesehatan? Atau kesetiaan yang seharusnya kau jaga, Bima? Tuntut Arini, air mata mulai menggenang, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ia tidak akan membiarkan air mata itu menjadi senjata Bima untuk merasa kasihan padanya. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Pokoknya, aku ingin kau segera menandatangani berkas perceraian. Aku sudah menyiapkan semuanya, kata Bima, nadanya kembali dingin, seolah mendesak penutupan sebuah transaksi yang merugikan. Permintaan cerai yang mendadak, pengkhianatan yang keji, dan alasan yang sangat merendahkan. Semuanya bercampur aduk, membakar habis sisa-sisa cinta Arini. Namun, justru pada saat terendah itulah, kecerdasan profesionalnya mengambil alih kendali. Arini menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengolah rasa sakit menjadi strategi. Ia harus membuat Bima merasa menang, lengah, dan nyaman. Baik, kata Arini. Suara yang keluar dari bibirnya terdengar begitu asing, seperti suara orang lain. Aku akan menceraikanmu. Bima tampak tidak percaya. Ia menyangka akan ada drama hebat, teriakan histeris, atau setidaknya pertengkaran panjang. Kau serius? Sangat serius. Aku tidak akan mempertahankan pria yang menganggapku beban di saat aku berjuang melawan penyakit. Kau ingin kebebasan? Silakan ambil. Aku tidak akan menghalangimu. Arini memasang ekspresi pasrah yang sempurna. Aku hanya meminta satu hal. Beri aku waktu 1 minggu untuk mengurus kepindahanku ke apartemen kakakku. Lalu kita selesaikan secara hukum. Jangan buru-buru. Aku ingin ini selesai baik-baik, tanpa ribut-ribut. Aku tidak mau reputasiku sebagai manajer yang profesional tercoreng hanya karena perceraian yang berantakan. Bima terlihat sangat lega. Terlalu lega. Arini bisa melihat bayangan kemenangan di mata suaminya. Bima sangat mengenal Arini. Ia tahu Arini sangat menjunjung tinggi profesionalisme. Permintaan ini terdengar logis baginya. Tentu. 1 minggu. Kita selesaikan dengan damai. Aku akan mengurus semua biaya treatment MU. Kok? Aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Janji Bima. Sebuah janji yang terlambat dan terasa hampa. Simpan saja uangmu, Bim. Aku bisa mengurus diriku sendiri, jawab Arini dingin. Kau urus saja partner barumu itu agar dia bisa membuatmu bahagia. Sekarang, aku lelah. Bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Bima mengangguk. Ia bangkit, terlihat buru-buru ingin meninggalkan ruangan itu, seolah ruangan itu adalah kandang harimau yang siap menerkam. Saat Bima berjalan menuju kamar mandi, Arini segera meraih ponselnya. Jari-jarinya gemetar, bukan karena sakit atau sedih, tetapi karena adrenalin yang mengalir deras. Ia langsung menghubungi satu nama, Dr. Hanan. Hanan, aku butuh bantuanmu, bisik Arini, suaranya parau namun penuh tekad. Ada apa, Ri? Kau butuh obat darurat? Tanya Hanan di seberang telepon, terdengar khawatir. Lebih dari itu, Bima minta cerai. Dia punya selingkuhan, kata Arini, menahan tangis.
Tapi aku tidak akan menangis lagi. Aku butuh data. Aku butuh keahlianmu dalam menganalisis data server dan forensik digital yang pernah kau pelajari dulu. Hanan terdiam sejenak. Astaga, Arini. Aku turut berduka. Jangan berduka. Bantu aku. Aku akan membalasnya, Hanan. Bukan dengan drama air mata. Aku akan membalasnya dengan menghancurkan fondasi bisnis dan reputasi yang paling ia banggakan, potong Arini tegas. Kau tahu aku sangat ahli dalam menganalisis risiko bisnis. Aku hanya butuh akses dan informasi pendukung. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Aku akan membantumu. Katakan apa rencanamu, RI, jawab Hanan. Nada suaranya berubah dari simpati menjadi kesiapan. Hanan tahu betul bahwa Arini, yang kini sakit, adalah pedang terasah yang siap menikam. Arini beringsut naik ke tempat tidur, menyandarkan punggungnya di kepala ranjang. Ia meraih laptopnya. Rasa sakit di tubuhnya ia abaikan. Di balik kelemahan fisiknya, otak cemerlang seorang manajer keuangan mulai menyusun master plan balas dendam. Target pertama, Corp. Ananta, ucap Arini. Bima bilang Sinta sangat membantunya dalam negosiasi besar ini. Aku akan mencari celah di proposal mereka, Hanan. Kita buat negosiasi itu gagal total di menit terakhir. Aku akan menunjukkan pada Bima bahwa tanpa aku, dia tidak seutuh yang ia pikirkan. Rencana telah ditetapkan. Arini tidak hanya membalas perselingkuhan, ia membalas penghinaan yang menempel pada penyakitnya. Balasan ini akan menjadi serangan balik yang dingin, senyap, dan sangat mematikan di medan perang yang paling Bima kuasai, dunia bisnis. 1 minggu yang dijanjikan Arini untuk mengurus kepindahannya, terasa seperti perjalanan di padang gurun beku. Ia memang mengemas beberapa barang, tapi bukan untuk pindah, melainkan untuk menciptakan kesan bahwa ia telah menerima kekalahan. Sementara Bima diselimuti euforia kemenangan karena mendapatkan persetujuan cerai tanpa drama, Arini memanfaatkan setiap detik kelengahan suaminya. Malam itu, setelah Bima tertidur pulas, tidur nyenyak yang menandakan hati tanpa beban, Arini bangkit. Dengan langkah tertatih akibat nyeri di kakinya, ia menuju ruang kerja Bima. Hanan telah mengirimkan perangkat lunak pemulihan data dan software pelacak ke ponsel Arini. Arini bekerja dalam sunyi, keheningan malam menjadi saksi bisu pengkhianatan dan awal dari pembalasan. Aku harus melihatnya lagi. Hanan benar. Aku butuh energi untuk ini, bisik Arini pada dirinya sendiri. Jemarinya lincah menari di atas keyboard. Ia bukan lagi Arini yang lemah dan sakit. Ia adalah hacker berdarah dingin yang membela diri. Ia fokus pada data yang Bima bawa pulang dari luar kota. Ternyata, Bima menyimpan seluruh dokumen negosiasi Corp. Ananta di dalam flash drive terenkripsi. Arini membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk membobol pertahanan data itu. Sebuah pekerjaan yang melelahkan bagi tubuhnya yang sakit. Tiba-tiba, ia menemukan folder tersembunyi dengan nama Rencana Masa Depan. Di dalamnya, bukan hanya dokumen kerja, tetapi juga sebuah surat cinta tulisan tangan dari Sinta untuk Bima. Arini membuka surat itu. Tulisan Sinta elegan dan rapi, penuh janji dan harapan. Sayangku Bima, aku sangat bangga padamu. Kau begitu berani mengambil keputusan itu. Aku tahu sulit meninggalkan Arini yang sedang sakit, tapi percayalah, kita pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Lupakan dia dan proyek-proyek kecil itu. Fokus pada Ananta, dan setelah itu, kita akan membangun kerajaan kita sendiri. Aku siap menjadi pendamping yang utuh untukmu. Segera selesaikan perceraian itu. Aku sudah tak sabar menunggumu di penthouse baru kita. Arini membacanya tanpa emosi, namun surat itu terasa seperti cairan asam yang menyiram seluruh kenangan indahnya bersama Bima. Sinta tidak hanya mengambil Bima, tapi juga merayakan penderitaan Arini dan meremehkan ambisi Bima yang dulu mereka bangun bersama. Kalimat, proyek-proyek kecil itu, dan pendamping yang utuh, adalah penghinaan ganda yang tak termaafkan. Arini mengambil napas dalam-dalam, dadanya terasa sesak. Kau benar-benar brengsek, Bima. Kau bukan hanya mengkhianati pernikahan, tapi kau meremehkan dirimu sendiri demi wanita itu. Ia memfokuskan kembali pikirannya pada data Ananta. Arini, sebagai manajer keuangan, tahu persis di mana titik lemah Bima.
Proposal Investasi Corp. Ananta adalah pintu gerbang menuju kebangkrutan jika salah perhitungan. BIM telah melakukan kesalahan fatal, gumam Arini, menunjuk sebuah angka proyeksi yang terlalu optimis dan perhitungan risiko yang diabaikan. Dia terlalu dibutakan oleh Sinta dan janji kerajaan baru, mereka hingga lupa memeriksa celah ini. Arini segera menghubungi Hanan melalui chat terenkripsi. Arini, Hanan, aku sudah dapatkan proposal Ananta. Celah ada di proyeksi risiko pendapatan di kuartal ketiga tahun depan. Angka mereka terlalu tinggi, tidak realistis. Bima dan Sinta melewatkan hal ini. Hanan, astaga, RI. Bima seceroboh itu? Itu bisa menjatuhkan reputasinya di mata Ananta. Arini, itu adalah tujuan kita. Aku butuh kau menyebarkan informasi ini ke salah satu petinggi Ananta. Kau ingat Pak Haris yang punya koneksi denganku di klub golf? Hubungi dia. Kirimkan laporan analitis tandingan kita yang menunjukkan risiko sebenarnya, tanpa menyebut namaku. Buat dia berpikir ini adalah analisis independen yang berhasil masuk. Kirimkan besok pagi, sebelum rapat penentuan. Hanan, gila, RI. Ini serangan yang dingin. Kau yakin? Ini bisa menghancurkan Bima. Arini. Hancur? Bima sudah menghancurkanku. Balasanku ini setidaknya akan menyelamatkan Ananta dari kerugian dan menyelamatkanku dari reputasi istri sakit yang ditinggal suami tanpa perlawanan. Lakukan, Hanan. Ini saatnya dia merasakan pahitnya kegagalan. Hanan hanya membalas dengan emoji tinju, tanda setuju dan dukungan. Arini kemudian mengambil langkah strategis berikutnya. Ia menyalin semua data proyeksi Ananta yang valid dan menyimpannya di cloud drive pribadi yang sangat aman. Ini bukan hanya untuk balas dendam, tetapi untuk jaring pengamannya sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, Arini kembali ke sofa. Ia memanggil Bei Surti dan memberikan sejumlah uang tunai. Bei, tolong siapkan tas-tas ini. Aku akan pindah ke apartemen kakak hari ini. Tolong atur mobilnya. Jangan bilang Bima kalau aku pergi lebih cepat dari 1 minggu. Katakan saja aku mendadak membaik dan buru-buru ingin menyendiri. Arini memasang ekspresi kelelahan dan kesedihan yang meyakinkan. Ia harus menghilang dari pandangan Bima untuk beberapa saat, membuat Bima berpikir bahwa ia benar-benar pergi dengan kekalahan. Padahal ia sedang bergerak di balik layar, menarik tali-tali marionet bisnis. Beberapa jam kemudian, saat Bima terbangun dan masih berada di kamar mandi, Arini meninggalkan apartemen itu. Ia meninggalkan cincin pernikahannya di atas nakas, tepat di sebelah surat cerai palsu yang ditinggalkan Bima. Di mobil, menuju ke apartemen kakaknya, Arini memegang pergelangan tangannya yang nyeri. Pikirannya tidak berhenti. Ia membayangkan reaksi Bima saat tahu negosiasi terpentingnya di Corp. Ananta gagal total. Kau memilih dia, Bim? Kau memilih yang utuh dan yang mudah? Kau akan menyesal memilih perselingkuhan dan mengabaikan partner sejati yang mengerti setiap angka di proposalmu, bisik Arini. Balasan Arini tidak bersifat emosional. Ia tidak merusak mobil Bima atau membongkar perselingkuhan itu di media sosial. Ia memilih untuk menyerang harga diri profesional Bima dan masa depan keuangannya, tempat di mana pria seperti Bima paling rentan. Balasan ini terasa jauh lebih mematikan dan membuat hati Arini merasa sedikit lega. Ia telah bangkit dari kubangan kepasrahan dan siap berjuang, baik melawan penyakitnya maupun melawan pengkhianatan suaminya. Permainan telah dimulai. Apartemen kakak Arini terasa asing dan sunyi. Arini duduk di balkon, diselimuti selimut tebal, laptop di pangkuannya menjadi perisai sekaligus senjata utamanya. Ia sudah meninggalkan cincin pernikahan dan pergi, sebuah isyarat yang jelas bagi Bima bahwa lapangan telah kosong. Kini, fokus Arini hanya satu, menunggu jatuhnya Corp. Ananta, proyek yang menjadi lambang kesombongan Bima dan Sinta. Ia harus membuat Bima merasa bahwa keberhasilannya bergantung pada dirinya, bukan pada wanita lain yang utuh. Pagi itu, ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan terenkripsi dari Hanan masuk. Hanan, RI. Sudah kulakukan. Aku sudah mengirimkan laporan analisis risiko ke Pak Haris di Ananta. Aku yakin dia akan meneruskannya ke Dewan Direksi. Laporanmu sangat solid, RI.
Terlalu akurat untuk diabaikan. Arini tersenyum tipis. Rasa nyeri di persendiannya seolah hilang sesaat, tergantikan oleh adrenalin keadilan. Arini, terima kasih, Hanan. Sekarang kita tunggu ledakannya. Ledakan itu tidak butuh waktu lama. Hanya beberapa jam kemudian, ponsel Bima yang sengaja Arini lacak melalui software di laptopnya mulai menunjukkan aktivitas panggilan yang liar. Panggilan dari Alex, panggilan dari nomor-nomor kantor, dan yang paling sering, panggilan dari Sinta. Arini kemudian menerima pesan urgent dari seorang mantan koleganya di Corp, Ananta, yang tidak tahu bahwa Arini adalah istri Bima. Arini, gila. Rapat Dewan Direksi untuk deal besar dibatalkan mendadak. Ada laporan anonim yang membongkar angka-angka risiko di proposal mitra kita. Katanya terlalu bullish. Mereka panik. Ini kerugian besar bagi perusahaan itu. Reputasi mereka bisa hancur. Bunyi pesan itu. Arini mematikan laptopnya dan menyandarkan kepala. Balasannya berhasil. Negosiasi $50 juta yang menjadi tiket emas Bima dan Sinta ke kerajaan baru, mereka hancur di depan mata. Ia telah menusuk Bima tepat di jantung profesionalismenya. Sore harinya, Bima menelepon. Suaranya terdengar frustrasi, marah, dan bingung. Arini, kau di mana? Kenapa kau pergi tanpa memberitahuku? Bei Surti bilang kau pindah ke tempat kakakmu, tuntut Bima, nadanya jauh dari kesedihan seorang suami yang ditinggalkan, melainkan kemarahan seorang pria yang sedang berada di ambang bencana. Arini menjawab dengan suara yang dingin dan tenang, sebuah topeng ketidakpedulian yang ia kenakan dengan sempurna. Aku hanya menuruti permintaanmu, Bim. Kau ingin aku pergi, kan? Aku tidak mau perceraian ini berlarut-larut. Lagi pula, aku tidak butuh pria yang menganggapku beban. Bukan itu masalahnya sekarang. Proyek Ananta gagal total. Aku tidak tahu kenapa Dewan Direksi tiba-tiba menarik diri. Mereka bilang ada laporan analisis risiko yang menghancurkan proposal kita. Bima berteriak di seberang telepon. Arini berpura-pura terkejut. Ananta? Oh ya ampun, kasihan sekali. Itu proyek besar, kan? Tentu saja gagal, Bim. Kau mungkin terlalu sibuk mengurus partner barumu hingga lupa mengurus detail risiko di proposalmu sendiri. Jangan mengalihkan pembicaraan. Apa kau ada hubungannya dengan ini, Arini? Kau tahu semua kelemahan proposal itu, dan kau benci Sinta. Kau pasti melakukannya. Tuduh Bima. Suaranya naik beberapa oktav. Tuduhan yang sangat serius. Bima, aku sedang sakit keras. Ingat? Aku hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana mungkin aku meretas negosiasi perusahaanmu? Itu konyol, bantah Arini, meyakinkan Bima bahwa ia adalah istri yang lemah dan tidak berdaya. Lagi pula, aku sudah bilang, aku tidak butuh uangmu. Aku hanya ingin ketenangan untuk menjalani perawatanku. Sekarang, tolong jangan ganggu aku lagi. Arini menutup teleponnya. Ia memejamkan mata, merasakan kepuasan yang dingin. Bima kini merasakan apa itu kehilangan kendali. Namun, kepuasan itu hanya bertahan sebentar. Arini membuka laptopnya lagi, menelusuri data Bima lebih jauh. Ia mencari bukti hubungan Bima dan Sinta yang lebih dalam, yang bisa digunakan di pengadilan. Ia menemukan serangkaian pesan teks di aplikasi tersembunyi Bima. Awalnya, pesan itu mesra, penuh janji. Namun, semakin jauh, pesan itu berubah aneh. Sinta, proyek Ananta harus gagal, Bim. Itulah yang Bara inginkan. Kita harus membuat atasanmu berpikir kau tidak kompeten. Bima, aku tahu, Sinta. Tapi proposal ini terlalu berharga. Aku sudah kerja keras. Sinta, cukup. Jangan lupakan tujuan kita. Kau harus berpura-pura mencintaiku dan fokus menjatuhkan dirimu sendiri. Ingat, Bara mengawasi. Arini membaca pesan itu berulang kali. Sarafnya menegang. Bara? Nama itu bagaikan percikan api yang menyambar bensin. Bara adalah CEO dari perusahaan rival besar Bima, yang terkenal ambisius dan sangat licik. Arini kembali ke pesan Bima yang lama. Ia menemukan pesan di mana Bima meminta cerai. Ia membandingkannya dengan pesan-pesan Bima kepada Sinta yang lebih awal.
Pesan yang Arini anggap sebagai bukti perselingkuhan, kini terbaca dengan nada yang berbeda. Bima, kepada Sinta aku harus melakukannya sekarang. Sinta, ini satu-satunya jalan agar dia melepaskanku. Kau bersabar sebentar lagi, sayang. Dia melepaskanku. Dari apa? Dari ancaman bara. Arini mulai merangkai benang kusut itu. Arini teringat bahwa Sinta adalah mantan asisten pribadi Bara yang tiba-tiba pindah ke perusahaan Bima setahun lalu. Saat itu, Bima mempekerjakannya karena kemampuannya yang luar biasa. Arini saat itu sudah mengingatkan Bima agar berhati-hati dengan orang yang tiba-tiba datang membawa emas. Sinta bukan hanya selingkuhan. Dia adalah mata-mata. Sinta telah ditanam oleh Bara untuk menghancurkan Bima dari dalam. Dan Bima tahu itu. Pikiran Arini berputar kencang. Jika Bima tahu, kenapa dia tetap berpura-pura berselingkuh? Kenapa dia rela mengorbankan proyek Ananta? Dan yang paling menyakitkan, kenapa dia harus menggunakan penyakitnya sebagai alasan untuk meminta cerai? Arini mengambil ponselnya, gemetar. Ia harus bertemu Hanan sekarang juga. Ia menelepon Hanan. Hanan, aku salah. Bima bukan hanya selingkuh. Ini lebih besar. Ini perang bisnis. Sinta adalah pion Bara, rival Bima. Bara? CEO yang licik itu. Hanan terdengar terkejut. Ya, dan aku punya bukti bahwa Bima tahu tentang ini. Tapi Hanan, kenapa Bima harus membuatku sengsara dengan permintaan cerai yang kejam itu? Kenapa dia harus membuatku berpikir dia egois? Suara Arini tercekat. Tunggu, Ri. Tenang. Mari kita bertemu di kafe biasa kita. Aku akan segera ke sana. Jangan gegabah. Hanan menenangkan. Saat Arini menunggu di kafe, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Amarah karena dikhianati kini bercampur dengan kecemasan dan rasa bersalah yang menusuk. Ia baru saja menghancurkan proyek terbesar Bima, yang mungkin merupakan bagian dari rencana Bima untuk menjebak Bara. Ketika Hanan tiba, Arini langsung menyodorkan screenshot pesan antara Bima dan Sinta. Lihat ini, Hanan. Kau harus berpura-pura mencintaiku. Bara mengawasi. Ini jebakan, Hanan. Dan aku baru saja menghancurkan jebakan itu dengan menggagalkan Ananta. Aku mungkin telah menghancurkan rencana Bima, atau malah membantu Bara. Hanan membaca pesan itu dengan cermat. Ia adalah pria cerdas. Dan ia cepat menangkap benang merahnya. Ri, jika Bima tahu Sinta adalah mata-mata, dia tidak mungkin dengan mudah mempercayainya. Tapi dia harus membuatnya percaya bahwa dia jatuh cinta dan terpuruk. Dan yang paling penting, Bima harus terlihat lemah dan tidak peduli pada aset-asetnya. Jelas Hanan, jarinya menunjuk pada kalimat permintaan cerai yang Arini tunjukkan di bab 3 dulu. Alasan menggunakan penyakitmu, itu adalah pengorbanan gila agar Bara yakin Bima sudah tidak waras, karena masalah rumah tangga. Sehingga Bara akan fokus menyerang Bima secara personal dan tidak akan mencurigai Arini. Air mata Arini menetes. Semua puzzle itu kini tersusun menjadi gambaran yang menyakitkan. Bima, alih-alih pengecut, ternyata sedang bermain api dengan naga untuk melindungi dirinya dan mungkin untuk melindungi Arini. Tapi kenapa dia tidak bicara padaku? Hanan? Kenapa dia harus membuatku terpuruk seperti ini? Arini terisak. Mungkin dia takut. Ri. Takut Sinta memasang alat sadap. Takut melibatkanmu dalam permainan berisiko tinggi ini. Dia memilih cara yang paling menyakitkan. Tapi mungkin dia pikir ini cara teraman untuk menjauhkanmu dan asetmu dari jangkauan Bara, kata Hanan lembut. Kepuasan balas dendam Arini kini terkubur di bawah timbunan penyesalan. Ia telah menghancurkan Ananta, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mempercepat kehancuran Bima di tangan Bara. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus tahu kebenaran selengkapnya, kata Arini, bangkit. Tatapannya kini bukan lagi tatapan istri yang sakit dan dikhianati, melainkan tatapan partner sejati yang harus menyelamatkan suaminya. Permainan balas dendam pribadi telah berakhir, dan kini, permainan survival bisnis yang jauh lebih besar harus mereka mainkan bersama. Pertemuan itu diatur dengan sangat rahasia. Arini meminta Hanan untuk mengirim pesan singkat kepada Bima, menggunakan nomor yang sama sekali tidak dikenal,
berisi satu kalimat yang memancing. Kita harus bicara soal Bara dan Ananta. Bima langsung merespons. Ia menyadari hanya ada satu orang yang bisa menghubungkan nama besar itu dengan kegagalannya dan perselingkuhannya yang pura-pura. Ia tahu ini adalah Arini. Mereka sepakat bertemu di sebuah restoran tua yang sepi, jauh dari keramaian kantor dan pandangan Sinta. Arini tiba lebih dulu. Ia duduk di sudut yang remang-remang, wajahnya pucat karena kelelahan, namun matanya memancarkan ketajaman pisau bedah. Ia tidak lagi mengenakan piyama, tetapi pakaian kasual yang rapi, sebuah upaya untuk mengembalikan citra dirinya yang profesional. Tak lama kemudian, Bima datang. Wajahnya terlihat tegang, penuh kekhawatiran yang bukan karena kegagalan bisnis, melainkan karena pertemuannya dengan Arini. Ketika melihat Arini, ia tidak menunjukkan kemarahan atas kegagalan Ananta, melainkan rasa bersalah yang mendalam. "Arini," desis Bima, suaranya pelan dan berat, saat ia duduk di hadapan istrinya. Arini tidak memberinya kesempatan untuk berbasa-basi. Ia langsung melempar ponselnya ke meja, menunjukkan screenshot pesan antara Bima dan Sinta. "Jangan buang waktu, Bima. Aku sudah tahu. Sinta adalah pion Bara. Perselingkuhan itu palsu, kan? Ini semua jebakan bisnis," kata Arini, nadanya dingin dan menusuk, tanpa ampun. "Jadi, jelaskan. Sekarang." Bima menghela napas, matanya terpejam sejenak. Kelegaan dan rasa takut bercampur di wajahnya. "Aku tahu kau tidak bodoh, Eri. Ya, kau benar. Semua ini adalah permainan peran yang harus kulakukan untuk menyelamatkan perusahaan dan diriku." Permainan peran. Arini membanting tangannya ke meja, membuat gelas air bergetar. Rasa nyeri di pergelangannya langsung menyeruak, tapi ia mengabaikannya. Permainan peran macam apa yang harus menggunakan penyakit istrimu sendiri sebagai alasan untuk minta cerai? Menganggapku beban dan tidak utuh, itu cara yang kau pilih, Bim. Bukankah kau bisa bilang aku bipolar? Atau kau bilang aku gila? Bima menundukkan kepala. Ia terlihat seperti pria yang baru saja dihancurkan oleh badai yang diciptakannya sendiri. "Aku minta maaf, Arini. Itu adalah pilihan paling kejam dan paling bodoh yang pernah kubuat, tapi aku tidak punya pilihan. Akunya," suaranya bergetar. "Dengarkan aku. Sebulan setelah Sinta masuk, aku mulai curiga. Dia terlalu pintar. Aku mempekerjakan hacker independen dan menemukan koneksinya dengan Bara, yang sedang menyusun skema untuk menjatuhkanku dan mengambil alih market share kita." "Lalu kenapa kau tidak melaporkannya?" tanya Arini tajam. "Karena Bara tidak menyerangku langsung. Dia memasang Sinta untuk mengontrolku, mendapatkan informasi sensitif, dan yang terpenting, membuatku terisolasi. Jika aku melaporkannya, Bara akan menyangkal dan malah membalikkan cerita bahwa aku melecehkan Sinta. Bara ingin aku berada di posisi lemah." Bima menatap Arini, matanya memancarkan keputusasaan. "Bara mengawasi setiap gerak-gerikku. Dia bahkan tahu kau mulai sering ke dokter dan kondisimu memburuk. Bara mengancamku. Dia bilang, jika aku tidak mengalah, dia akan menyerangmu. Menyerang aset-aset kita, aset yang sudah kusiapkan untuk treatment MU seumur hidup, dan bahkan dia mengancam akan membuat treatment itu sulit kau dapatkan." Arini terdiam, kejutan ini lebih besar dari yang ia duga. Dia ingin aku tampak hancur. Arini. Dia ingin aku terlihat seperti pria gila dan egois yang meninggalkan istrinya yang sakit. Itu adalah skenario yang paling sempurna untuk Bara, karena semua orang akan percaya. Jika aku bersikap baik padamu, Bara akan berpikir kita masih bersekutu, dan dia akan menyerang asetmu secara langsung. Aku harus membuat Bara yakin aku sudah tidak waras karena masalah rumah tangga, sehingga dia fokus menyerangku secara profesional dan membiarkanmu pergi. Air mata Arini menetes. Ia tidak bisa membedakan mana rasa marah dan mana rasa terharu yang menyakitkan. Bima memang pengecut karena tidak jujur, tetapi motifnya adalah pengorbanan yang bodoh dan salah alamat. "Jadi, permintaan cerai yang kau berikan, menggunakan penyakitku sebagai alasan. Itu adalah tameng untuk melindungiku?" tanya Arini, suaranya serak. "Ya, alasan itu yang paling cepat membuatmu terisolasi dari pandangan Bara. Aku tahu itu menyakitkan,
dan aku pantas mendapatkan semua amarahmu. Aku hanya takut melibatkanmu dalam kekacauan ini. Aku mencoba melepaskanmu dari permainan bara. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Tapi kau tidak tahu bahwa aku sudah membalasmu, ucap Arini, air matanya jatuh di meja. Aku yang menggagalkan Ananta, Bim. Aku yang mengirim laporan analisis risiko itu ke Dewan Direksi Ananta. Aku pikir aku membalas perselingkuhanmu, padahal aku malah menghancurkan jebakan yang sudah kau pasang untuk bara. Bima mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Apa? Kau yang melakukannya? Kenapa? Aku sudah berusaha keras di sana. Aku pikir kau serakah. Aku pikir kau meninggalkan semua perhitungan risiko demi mengejar uang dan Sinta. Aku hanya ingin kau tahu bahwa tanpaku, kau tidak sekuat itu. Tapi ternyata, kegagalan Ananta adalah bagian dari rencana Sinta untuk membuatmu terlihat lemah. Dan aku malah mempercepat serangan bara. Arini menangis, air mata penyesalan membasahi pipinya. Keheningan menyelimuti mereka. Di tengah aroma kopi dan suara musik latar yang pelan, Arini dan Bima menyadari bahwa mereka adalah dua pion yang saling menyerang, sementara musuh sejati, bara, sedang bertepuk tangan di balik layar. Bima mendekat, meraih tangan Arini, tidak peduli dengan rasa sakitnya. Tidak, Arini. Jangan salahkan dirimu. Keputusanmu itu logis, melihat betapa kejamnya kata-kataku. Sekarang, kita harus jujur. Ananta sudah gagal. Bara pasti sedang merayakan kemenangannya. Dia pasti berpikir aku sudah hancur dan bodoh. Ini adalah jendela kesempatan kita. Arini menyeka air matanya. Air mata itu kini berganti menjadi cairan pemantik semangat. Jadi, kita adalah korban bara. Dan bara sedang mengira kau telah terpuruk. Apa rencana selanjutnya? Tanya Arini. Nada suaranya berubah menjadi suara partner bisnis yang siap berjuang. Bima tersenyum tipis. Senyum yang menunjukkan ia menemukan kembali partner sejatinya. Sinta akan segera datang. Dia pasti akan mengambil langkah selanjutnya. Dia akan mencoba mengambil proyek Alpha, proyek signature kita, yang saat ini menjadi satu-satunya harta berharga yang tersisa. Dan dia akan menggunakannya untuk menjatuhkanku selamanya. Kita harus membiarkan dia mengambilnya, kata Arini. Tapi dia harus mengambil yang palsu. Mereka berdua saling menatap, di mata masing-masing terpancar aliansi tak terduga dan rencana balas dendam yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan hati. Permintaan cerai yang kejam itu ternyata adalah kode rahasia yang salah alamat, dan kini, Arini dan Bima harus bersatu kembali, berpura-pura menjadi musuh yang saling membenci, sambil diam-diam menyusun strategi untuk membalikan serangan bisnis yang mengancam nyawa perusahaan Bima dan ketenangan hidup mereka. Pertempuran sejati baru saja dimulai. Pertemuan rahasia di restoran tua itu berakhir dengan sumpah persatuan baru yang jauh lebih kuat dari janji pernikahan pertama mereka. Arini dan Bima keluar dari tempat itu, bukan sebagai pasangan suami istri yang menghadapi perceraian, melainkan sebagai dua jenderal yang baru saja menyusun strategi perang melawan musuh bersama. Kau harus kembali ke apartemen kita malam ini juga, Bim, kata Arini, saat mereka berjalan menuju mobil. Sinta pasti akan menghubungimu. Kau harus terlihat panik, terpuruk karena Ananta gagal, dan siap merangkak ke dalam pelukannya untuk mendapatkan dukungan emosional. Bima mengangguk, raut wajahnya kembali berubah menjadi Bima yang dingin dan tertekan, persis seperti yang diinginkan Sinta dan Bara. Aku akan berakting sempurna. Aku akan membuat Sinta merasa menang telak. Tapi bagaimana denganmu? Kau harus tetap di tempat kakakmu, menunjukkan bahwa kau marah dan sudah menyerah. Tentu saja. Aku akan menjadi bayangan yang bergerak di balik layar. Aku akan mengirimimu data dan analisis risiko untuk proyek Alpha melalui chat terenkripsi yang sudah Hanan siapkan, jawab Arini. Ia merasakan nyeri di lututnya, tapi gejolak semangat dalam dirinya kini lebih kuat dari rasa sakit fisik. Sesampainya di apartemen kakaknya, Arini segera menelepon Dr. Hanan. Hanan, dengarkan aku. Situasi berubah 180 derajat. Bima tidak selingkuh. Dia sedang menjalankan misi bunuh diri untuk melindungi aset treatmentku dari Bara. Jelas Arini, suaranya dipenuhi urgensi. Astaga, Arini. Itu pengorbanan yang gila.
Tapi kejam sekali metodenya, respons Hanan, terkejut. Metode yang kejam, Hanan. Dan kini aku sudah menggagalkan Ananta. Aku harus memperbaiki ini. Aku butuh bantuanmu lebih dari sebelumnya. Aku butuh data bara. Kau pernah bekerja di sana. Kau tahu firewall mereka, pinta Arini. Hanan terdiam sejenak. Aku sudah menduga kau akan memintanya. Aku menyimpan salinan backup dari data server bara saat aku keluar. Hanya data non-rahasia. Tapi mungkin ada celah. Aku akan mengirimkannya ke cloud amanmu. Tapi ingat, RI, ini sangat berbahaya. Jika bara tahu kita bergerak, nyawa kalian berdua bisa dalam bahaya. Aku tahu risikonya, Hanan. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat Bima dihancurkan oleh pria itu. Apalagi setelah aku tahu dia melakukan semua ini demi melindungiku, kata Arini. Nada suaranya melembut. Aku harus berjuang, baik untuk rumah tanggaku maupun untuk nyawaku sendiri. Malam itu, Bima kembali ke apartemen mereka. Ia mendapati ruangan itu sepi. Cincin pernikahan Arini tergeletak di nakas, bersinar di bawah lampu tidur. Pemandangan itu adalah sebuah adegan pahit yang harus Bima tunjukkan kepada Sinta. Ia segera mengambil foto cincin itu dan mengirimkannya kepada Sinta, menambahkan pesan dramatis. Dia pergi. Aku hancur. Aku butuh kamu. Tidak lama kemudian, Sinta datang. Ia datang tidak dengan wajah prihatin, melainkan dengan aura kemenangan yang disamarkan. Sayang, aku tahu ini sulit. Ananta gagal. Arini meninggalkanmu, ujar Sinta, langsung memeluk Bima. Pelukannya terasa asing bagi Bima, tetapi ia harus membalasnya dengan erat. Aku hancur, Sinta. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya berantakan, Bima berbisik, menyembunyikan wajahnya di bahu Sinta. Dalam hatinya, ia merasa jijik dengan dirinya sendiri, tetapi ia harus memainkan peran ini. Dengar, sayang. Lupakan Ananta. Itu proyek terkutuk. Kita masih punya proyek Alpha. Itu adalah harta karun yang Bara inginkan. Jika kita memberikannya kepada Bara, dia akan mengurus semua masalah kita, termasuk kehancuran reputasimu, bisik Sinta, nadanya penuh hasutan. Aku bisa mengambil file proyek Alpha dari server rahasia. Aku tahu password lamamu. Kita akan memberikannya kepada Bara, dan kita akan bebas. Bima melepaskan pelukan Sinta, matanya memancarkan keputusasaan yang sempurna. Tapi Alpha adalah segalanya bagiku, Sinta. Aku membangunnya sejak 5 tahun lalu. Demi kebebasan kita, Bim. Anggap saja ini pengorbanan kecil untuk masa depan kita. Biarkan aku melakukannya. Aku akan pergi ke kantor saat tengah malam nanti. Aku akan mengambilnya, Sinta meyakinkan. Bima menghela napas, tampak menyerah. Baiklah, lakukan. Aku tidak peduli lagi. Begitu Sinta pergi untuk mengambil tasnya, Bima segera melangkah ke kamar mandi, mengambil ponsel yang ia sembunyikan di balik ventilasi. Ia harus cepat. Bima, kepada Arini, chat terenkripsi RI, Sinta akan mengambil Alpha malam ini. Dia akan menyalinnya ke flash drive. Arini, sudah kuduga. Jangan khawatir. Proyek Alpha yang ada di server utamamu sudah kuhapus total pagi tadi, saat kau tidur. Yang tersisa adalah file yang kutinggalkan, yang sudah kumanipulasi. Itu adalah data palsu yang akan membawa Bara ke jurang. Bima menarik napas lega. Arini selalu selangkah lebih maju. Bima, aku merindukan kecerdasanmu, RI. Tapi cepat berikan aku skrip yang harus kuucapkan pada Sinta. Aku harus membuatnya merasa nyaman dan berhasil. Arini, tentu. Sampaikan padanya. Aku tahu proyek Alpha adalah satu-satunya kesempatanmu untuk kembali ke pasar. Terima kasih, sayang. Aku berutang segalanya padamu. Lalu pastikan dia tidak curiga kalau servermu sudah terreset total. Bima, baik. Aku akan memainkan peran ini hingga tetes darah terakhir. Arini mematikan ponselnya, senyum tipis terukir di bibirnya. Kerjanya dengan Bima kini terasa harmonis. Jauh lebih erat daripada saat mereka terperangkap dalam kepalsuan, pasangan sempurna, dulu. Penyakitnya, yang tadinya adalah alasan perpisahan, kini menjadi katalisator bagi persatuan yang lebih jujur.
Arini kemudian membuka data server Bara yang dikirim Hanan. Ia mencari korelasi antara Bara, Sinta, dan kegagalan-kegagalan bisnis Bima dalam 2 tahun terakhir. Di sini, Hanan, bisik Arini pada layar laptopnya, menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan transfer dana besar dari rekening Bara ke rekening Sinta, yang ditandai sebagai biaya konsultasi. Bukan hanya itu, Arini menelusuri lagi. Ia menemukan email antara Bara dan Sinta yang berisi instruksi untuk memastikan Bima tidak pernah menandatangani perjanjian pengalihan aset ke Arini jika Bima meninggal atau lumpuh. Email Bara, pastikan dia tidak pernah menandatangani surat itu. Jika dia tidak punya ahli waris yang kuat, asetnya akan mudah kita ambil. Arini terkejut. Bima pernah bercerita bahwa dia sedang mengurus surat-surat trust fund rahasia untuk Arini. Ternyata, ancaman Bara tidak main-main. Bima, kau benar-benar berjuang sendirian melawan ini, gumam Arini, air mata keharuan bercampur kepedihan menetes. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Bima, meskipun dengan cara yang menyakitkan. Ia segera menghubungi Bima lagi, mendesak Bima untuk menemui notaris kepercayaannya, Pak Jaya, secepat mungkin. Arini, Bim, dengarkan aku. Sebelum Sinta kembali, kau harus segera menemui Pak Jaya. Aku tahu kau mengurus trust fund rahasia untukku. Selesaikan sekarang. Aku yakin Bara mengincar itu. Bima, balasan instan, aku tahu, RI. Aku akan melakukannya besok pagi. Tapi kenapa Bara tahu tentang itu? Arini, karena Sinta ada di sana. Lakukan sekarang. Ini lebih penting dari proyek Alpha. Tengah malam, Bima memberitahu Arini bahwa ia berhasil menemui notaris. Trust fund rahasia itu, yang akan melindungi Arini secara finansial jika terjadi yang terburuk, kini aman di tangan notaris yang terpercaya. Bima bahkan sempat menyalin draft surat cerai yang asli, yang belum ia ajukan, dan mengirimkannya kepada Arini, sebagai bukti bahwa surat yang ia berikan dulu memang surat palsu. Arini melihat surat cerai yang asli. Isinya tentang ketidakcocokan dan perbedaan prinsip, bukan kondisi fisik pihak istri yang tidak memungkinkan. Hatinya terasa remuk, namun sekaligus diperbaiki. Pengorbanan Bima yang konyol justru menyelamatkan cinta mereka. Kini, dengan trust fund yang aman dan data palsu proyek Alpha yang sudah disiapkan untuk Sinta, Arini dan Bima telah berbalik dari 2 pion yang saling menyerang menjadi sepasang raja dan ratu catur yang siap mematikan lawan. Arini menutup laptopnya. Ia memejamkan mata, merasakan nyeri di seluruh tubuh. Namun, kali ini, rasa sakit itu terasa berharga. Istirahatlah, Arini. Kau butuh energi untuk babak berikutnya, bisik Hanan melalui voice note. Aku juga punya kabar baik. Aku menemukan treatment uji klinis terbaru untuk lupus di Singapura. Kau memenuhi syarat, RI. Jangan menyerah. Kau harus sembuh untuk merayakan kemenangan ini. Harapan itu bagaikan cahaya lilin di tengah badai. Arini kini memiliki 2 tujuan, menghancurkan Bara dan Sinta, dan yang paling penting, menyembuhkan dirinya sendiri. Ia kembali tidur, dengan keyakinan baru, bahwa setelah badai pengkhianatan yang palsu, pelangi kebahagiaan yang sejati akan muncul. Aliansi rahasia Arini dan Bima bukan hanya pertarungan melawan Bara, tetapi juga perjalanan rekonsiliasi emosional yang canggung. Setelah pengakuan Bima dan kepergian Arini, Bima kini harus memainkan peran sebagai suami yang terpuruk dan ditinggalkan. Sinta merasa yakin bahwa Bima sudah berada dalam genggamannya dan telah sukses mencuri data palsu proyek Alpha, semakin sering berada di apartemen Bima. Sinta memasang sikap sebagai penyelamat, yang terus-menerus meracuni pikiran Bima agar membenci Arini dan memutus segala koneksi dengan masa lalu. Kau harus buang semua foto Arini, Bim. Kau harus benar-benar move on, perintah Sinta suatu sore, sambil mencoba mengganti wallpaper di ponsel Bima. Bima menarik ponselnya dengan cepat, berakting marah. Jangan sentuh ponselku. Jangan atur hidupku. Sinta, kau sudah mendapatkan proyek Alpha. Tinggalkan aku sendiri. Bima berteriak, suaranya dipenuhi frustrasi palsu yang bertujuan untuk meredakan kecurigaan Sinta bahwa Bima masih sayang pada Arini. Sinta mundur, wajahnya sedikit kaget. Maaf, sayang. Aku hanya ingin membantumu melupakan dia.
Dia sudah memilih pergi saat kau sedang down. Dia tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Ya, aku tahu. Bima membentak. Aku sudah menandatangani surat cerai fiktif itu. Apalagi yang kau mau dariku? Pergi saja. Aku butuh minum. Sinta tersenyum puas. Pertengkaran kecil ini menunjukkan padanya bahwa Bima memang sedang hancur dan rentan. Persis seperti yang diinginkan Bara. Sinta mengira Bima marah karena kehilangan proyek Ananta dan karena Arini pergi. Ia tidak tahu, di balik kemarahan itu, Bima sedang melindungi benteng terakhirnya. Sementara itu, Arini, yang bekerja dari apartemen kakaknya, merasa bahwa jarak fisik telah membuka mata hatinya. Ia kini menerima panggilan telepon harian dari Bima, bukan untuk membicarakan cinta, tetapi untuk merencanakan strategi. Sinta bilang Bara akan mengadakan pertemuan dengan investor asing untuk proyek Alpha palsu itu minggu depan. Kita harus bertindak cepat, kata Bima melalui saluran terenkripsi. Bagus. Berikan aku data investor itu. Aku akan mencari kelemahan legal mereka. Sambil itu, aku butuh kamu mengirimiku data Usage Sinta. Aku ingin tahu apakah dia menggunakan koneksi internet yang sama saat dia berinteraksi dengan Bara dan saat dia di apartemen kita. Instruksi Arini, suaranya berbisik, namun penuh otoritas. Kau merindukan pekerjaan kita yang dulu, ya? Bima bertanya, nadanya mendadak berubah dari profesional menjadi lembut. Arini terdiam sejenak. Aku merindukan tim kita yang dulu, Bim. Tim yang saling percaya. Bukan tim yang bekerja dengan kebohongan. Sekarang, fokus. Sinta adalah bom waktu. Namun, Bima tidak membiarkan momen itu berlalu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku merindukanmu. Aku merindukan kopi Earl Grey buatanmu, dan bahkan rengekanmu saat aku meninggalkan tas kerja di sofa. Bima mengakui, suaranya mengandung penyesalan yang tulus. Perkataan Bima bagai angin sejuk yang menyapu debu di hati Arini. Selama ini, Arini menumpuk amarah sebagai mekanisme pertahanan. Kini, amarah itu luntur, berganti dengan kasih sayang yang sempat ia kubur. Aku juga merindukanmu, Bim. Tapi jangan buat kesalahan lagi. Kita harus bertahan, demi kita. Dan aku harus sembuh, balas Arini. Ia lalu menceritakan tentang treatment uji klinis lupus di Singapura yang disarankan Hanan. Singapura? Itu kabar yang luar biasa. Kapan kau akan berangkat? Aku akan menyiapkan semuanya, seru Bima, semangatnya kembali. Tunggu, Bim. Kita tidak bisa bergerak sekarang. Kita harus selesaikan Bara dulu. Aku butuh uang, dan Bara masih mengincar aset kita. Aku harus pergi dalam kondisi aman, jawab Arini. Tapi setidaknya, ini adalah cahaya di ujung terowongan kita. Hari-hari berikutnya, Arini dan Bima bekerja dalam simbiosis yang intens. Arini menganalisis data, merancang skema penipuan yang sempurna. Bima menjadi mata dan telinga Arini di dalam sarang musuh, mengumpulkan rekaman percakapan Sinta dan petunjuk lainnya. Suatu sore, saat Bima berpura-pura sakit dan Sinta sedang keluar, Bima segera mengirimkan sebuah voice note kepada Arini. Dengarkan ini. Sinta barusan bicara dengan Bara di telepon. Dia bilang Bara akan mentransfer sebagian besar keuntungannya ke sebuah rekening bank di luar negeri setelah proyek Alpha berhasil menipu investor asing, bisik Bima dalam voice note itu. Ini adalah celah kita, Arini. Kita bisa menjebak Bara dalam kasus pencucian uang. Arini segera menganalisis voice note itu. Ia memerintahkan Bima untuk mencari tahu detail rekening bank luar negeri yang dimaksud Bara dan Sinta. Kita akan menyerang otak Bara, Bim, bukan hanya perusahaannya, kata Arini saat mereka melakukan video call rahasia. Bara takut kehilangan uangnya. Kita jebak dia dengan proyek Alpha palsu, lalu kita lumpuhkan dia dengan kasus pencucian uang yang sudah ia siapkan. Itu akan membuatnya shock. Saat Arini melakukan analisis data server Bara yang diberikan Hanan, ia menemukan hal yang menyentuh hati. Di antara ribuan file proyek dan laporan keuangan, Arini menemukan sebuah folder dengan nama My Queen. Ia membukanya, dan isinya adalah foto-foto dirinya saat mereka masih berpacaran, saat mereka menikah,
hingga foto-foto terakhir Arini yang sedang sakit. Bukan hanya itu, ada draft rencana perjalanan dan treatment medis lupus yang sangat detail, jauh lebih detail dari yang Bima tunjukkan padanya. Ada catatan tulisan tangan Bima di salah satu file. Aku harus membuatnya sembuh. Dia adalah nyawaku. Aku akan melindunginya, bahkan jika itu harus membuatku terlihat seperti sampah di matanya. Melihat itu, pertahanan terakhir di hati Arini runtuh. Ia menangis, kali ini bukan karena amarah atau kesedihan, melainkan karena cinta yang tersembunyi dan pengorbanan yang disalahpahami. Bima memang menggunakan cara yang salah, cara yang bodoh dan melukai, tetapi ia melakukannya dengan motif yang tulus, melindungi Arini. Arini segera menelepon Bima. "Bim, aku melihat folder My Queen," Arini berbisik, suaranya penuh haru. Bima terdiam di seberang telepon. Ia tidak menyangka Arini akan menemukan folder rahasia itu. "Arini, itu hanya kenangan. Itu adalah jantungmu, Bim. Dan aku menghancurkanmu. Maafkan aku karena menuduhmu pengecut. Aku tahu sekarang, kau adalah pria paling berani yang pernah kukenal," kata Arini. "Tapi jangan pernah lagi kau menyembunyikan kebenaran dariku. Kita adalah tim. Selamanya." Bima tertawa, tawa yang tulus dan lega, tawa yang sudah lama tidak Arini dengar. "Aku janji, sayang. Aku janji. Sekarang, kita fokus. Bara siap menyerang, dan kita siap melumpuhkannya. Kita lakukan ini bersama. Untuk masa depan kita, dan untuk treatment di Singapura." Malam itu, mereka mengakhiri percakapan mereka dengan energi dan semangat baru. Arini, yang tadinya sakit dan hancur, kini merasa utuh kembali karena menemukan cinta sejati di balik kebohongan paling kejam. Dan Bima, yang tadinya terisolasi dan putus asa, kini merasa kuat karena memiliki partner sejati di sisinya. Waktunya sudah tiba. Besok, Arini dan Bima akan melancarkan serangan balasan yang akan mengungkap kejahatan Sinta dan Bara, sekaligus menyelamatkan masa depan mereka. Setelah malam pengakuan yang mengharukan dan penemuan My Queen folder, hubungan Arini dan Bima memasuki fase baru. Mereka masih berpura-pura bermusuhan di mata dunia. Namun komunikasi rahasia mereka kini mengalir lancar, dipenuhi kepercayaan dan semangat tempur yang membara. Jarak fisik yang memisahkan mereka justru menjadi mikroskop yang memperjelas ikatan emosional mereka. Bima menelepon Arini dari kamar kerjanya. Setelah memastikan Sinta sedang mandi, waktu ideal untuk komunikasi rahasia. "RI, aku sudah mendapatkan detail rekening luar negeri yang Sinta sebutkan. Itu bank di Cayman Island. Sangat mencurigakan," lapor Bima, suaranya pelan dan teredam. Arini, yang sedang menyalin data tersebut ke file tuntutan hukumnya, membalas, "Bagus. Itu adalah tali jerat Bara. Sekarang kita fokus pada proyek Alpha palsu. Apa Sinta sudah menyerahkannya pada Bara?" "Ya. Tadi pagi Sinta memberikannya. Dia bilang, Bara sangat senang dengan file ini. Sekarang kita tunggu dia menanggung risikonya." Sinta benar-benar yakin data yang ia curi adalah kunci kemenangan Bara. Jelas Bima, terdengar muak. "Sempurna. Berarti kita punya waktu maksimal 48 jam sebelum Bara mengumumkan kemenangan proyek Alphanya di media," kata Arini, nadanya penuh perhitungan. Ia berhenti sejenak, lalu teringat kabar gembira yang sempat ia singgung sebelumnya. "Bim, aku harus bicara soal Hanan." "Ada apa?" "Dia menemukan celah baru di server Bara," tanya Bima cepat. "Lebih penting dari itu. Hanan sudah mengurus pendaftaranku untuk treatment uji klinis di Singapura," ujar Arini, suaranya sedikit bergetar karena haru. "Ini adalah terobosan baru untuk lupus. Aku akan diterbangkan minggu depan, setelah semua ini selesai." Bima terdiam. Keheningan di antara mereka terasa berat, dipenuhi emosi yang mendalam. "Minggu depan? Itu cepat sekali, RI," bisik Bima. Aku akan ikut. Aku akan menemanimu, seperti yang seharusnya aku lakukan dari awal." "Tidak, Bim. Kau tidak bisa. Sinta masih mengawasi. Kau harus terlihat hancur, dan fokus pada perceraian kita. Aku akan ditemani Hanan. Dia yang mengurus semua ini, dan dia yang mengerti kondisiku," Arini menjelaskan,
meskipun hatinya sangat mendambakan kehadiran Bima. Tapi aku suamimu, Arini. Setelah semua ini, setelah aku tahu betapa bodohnya aku meninggalkanmu dengan kata-kata kejam itu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Bima protes. Rasa frustrasinya tumpah. Justru karena kau suamiku, kau harus menyelamatkan masa depan kita, Bim. Jika kita berdua pergi ke Singapura sekarang, Bara akan tahu kita bekerja sama. Dia akan mencurigai data Alpha yang sudah ia terima, dan dia akan menyerang aset trust fund kita. Percayalah, aku akan kembali sehat. Kita lakukan ini satu persatu, bujuk Arini, suaranya meyakinkan. Bima menghela napas panjang, ia tahu Arini benar. Arini selalu menjadi pemikir strategis yang lebih baik. Baiklah, tapi kau harus video call aku setiap hari. Dan aku akan menyiapkan semua dokumenmu. Aku tidak mau ada satu hal pun yang terlewat, putus Bima. Ia kemudian berganti nada, menjadi lebih tulus. Ri, saat kau kembali, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Aku tidak peduli dengan perusahaan, aku hanya peduli denganmu. Penyakitmu, aku akan menjagamu selamanya. Kata-kata itu bagai janji yang dibaptis ulang setelah melewati api. Arini tersenyum. Kehangatan menjalari tubuhnya, menenggelamkan rasa nyeri fisik yang ia rasakan. Aku memegang janjimu, Bim. Sekarang, kembali ke pertempuran. Kita harus menyiapkan bukti untuk Bara. Perintah Arini, kembali ke mode profesionalnya. Arini menghabiskan 24 jam berikutnya dengan Hanan, mengolah data dan bukti. Hanan, yang juga seorang dokter dengan ketertarikan pada forensik digital, membantu Arini menyusun tuntutan berlapis terhadap Bara dan Sinta. Kita punya 3 poin. Ri, jelas Hanan, sambil menunjukkan peta pikiran di laptopnya. Pertama, penipuan investasi melalui proyek Alpha palsu. Begitu Bara mencoba menggunakan data itu, dia akan terlihat bodoh di mata investor. Kedua, pencurian rahasia dagang, bukti chat Sinta. Ketiga, pencucian uang, rekening Cayman Island. Ini jackpot, Ri. Begitu kita serahkan ini ke otoritas hukum, Bara tamat. Kita juga harus menyerahkan bukti bahwa Sinta adalah mata-mata Bara, Hanan. Bukan hanya kriminal biasa. Kita punya email mereka, dan data pergerakan Sinta, tambah Arini, matanya bersinar. Arini kemudian mengambil ponselnya. Ia membuka foto-foto Bima dengan Sinta yang dulu ia temukan, foto yang menghancurkan hatinya. Kini, ia melihatnya dengan pandangan berbeda. Foto-foto ini, kita harus menggunakannya juga, kata Arini. Kita serahkan ke media gosip bisnis. Tapi kita buat narasinya berbeda. CEO sukses hampir hancur karena ditipu wanita cantik dan rival bisnis. Kau mau menyerahkan perselingkuhan fiktif ini ke media? Hanan bertanya, ragu. Ya, kita harus membuat Bara terkejut. Dia ingin Bima terlihat egois. Kita akan memutar baliknya, membuat Bima terlihat sebagai korban sempurna yang diserang dari 2 sisi. Itu akan mengalihkan perhatian dari kegagalan Ananta, dan membuat Sinta menjadi pemeran antagonis tunggal di mata publik. Jelas Arini, senyumnya dingin, penuh perhitungan. Ini adalah serangan psikologis. Arini tidak hanya menyerang Bara secara hukum dan bisnis, tapi juga menyerang ego Bara dengan memutarbalikkan persepsi publik. Sebelum Arini berangkat ke Singapura, ia harus melakukan satu hal lagi. Ia meminta Bima untuk datang ke tempat kakaknya, saat Sinta sedang sibuk melayani Bara yang sedang bersiap untuk serangan Alphanya. Pertemuan itu singkat, hanya 15 menit di mobil. Bima memeluk Arini erat. Pelukan yang lama, tulus, dan penuh makna. Aku akan kembali, Bim. Aku janji. Jangan pernah berpikir untuk menyerah. Aku akan menjalani treatment itu dengan semangat baru, bisik Arini. Bima memegang wajah Arini dengan kedua tangannya. Aku tahu, kau adalah wanita terkuat yang pernah kukenal. Aku sudah menandatangani surat-surat penyerahan bukti kepada pengacara kita, Pak Rendra. Semua data sudah kuserahkan. Tugasmu sekarang adalah sembuh. Saat Bima hendak membuka pintu mobil, Arini menarik tangannya. Bim, aku hanya ingin memastikan satu hal. Surat cerai yang kau tunjukkan padaku saat itu, yang palsu,
kenapa kau harus menggunakan kata-kata sekejam itu? Bima menatap Arini dengan penyesalan di matanya. Aku harus membuatnya sekejam mungkin, Ri. Karena semakin kejam, semakin Bara yakin bahwa aku sudah terputus darimu dan tidak peduli lagi pada Trust Fund MU. Maafkan aku, Arini. Itu adalah cara terburuk untuk mengatakan, aku mencintaimu dan aku harus menjauhkanmu dari bahaya. Arini mengangguk. Ia meraih tangan Bima dan menciumnya. Aku mengerti. Sekarang, pergilah. Tugas kita menanti. Bima pergi, dan Arini, yang kini sendirian, merasakan tubuhnya dipenuhi energi baru yang bukan berasal dari obat-obatan, melainkan dari harapan dan cinta yang kembali bersemi. Ia telah menemukan kunci untuk mengalahkan Bara, dan yang lebih penting, ia telah menemukan kunci untuk menyembuhkan jiwanya. Ia siap untuk terbang ke Singapura, siap untuk pertarungan terakhir. Arini kini berada ribuan kilometer jauhnya di Singapura, memulai uji klinis treatment lupus yang sangat menjanjikan. Suasana di rumah sakit itu terasa tenang dan penuh harapan, sebuah kontras dramatis dengan medan perang yang ditinggalkannya di Jakarta. Bersama Dr. Hanan yang menemaninya sebagai pendamping, Arini tidak hanya fokus pada pemulihan fisiknya, tetapi juga pada rencana besar yang telah mereka susun. Meskipun tubuhnya terasa lebih lemah karena efek samping awal treatment, pikiran Arini justru setajam berlian. Ia bekerja dari ruang rawatnya, laptopnya menjadi komando pusat untuk pergerakan Bima. Bim, waktu kita sempit. Bara akan mengumumkan proyek Alpha palsu itu dalam hitungan jam. Suara Arini terdengar tegas melalui panggilan terenkripsi. Bima, yang berada di kantornya, berpura-pura sedang berkemas dan menyerah. Ia memastikan Sinta mendengar setiap keluhannya. Aku tahu, Ri. Aku sudah menyiapkan konferensi pers palsu. Aku akan terlihat sangat depresi dan mengakui kekalahan atas proyek Alpha, dan mengumumkan bahwa aku akan menyerahkan semua aset non-esensialku kepada Sinta sebagai ganti rugi. Bagus. Itu akan membuat Bara dan Sinta semakin yakin kau sudah terpuruk di lumpur kegagalan, balas Arini. Begitu kau membuat pengumuman itu, Bara akan segera bergerak. Dia akan meminta Sinta untuk segera melakukan transfer dana dari rekening Cayman Island untuk modal awal Alpha. Sinta sudah menunggu instruksi Bara, lapor Bima. Dia benar-benar seperti marionet yang menari di ujung tali Bara. Dia tidak tahu bahwa flash drive proyek Alpha yang ia berikan pada Bara itu sebenarnya adalah bom waktu. Arini tersenyum. Ingat, begitu Sinta mengirimkan perintah transfer, Hanan akan bergerak. Dia sudah menyiapkan laporan forensik bank dan bukti pencucian uang Bara. Kita harus mendapatkan tanda tangan digital Sinta sebagai eksekutor transfer. Sinta adalah kunci. Tanpa tanda tangan dan bukti keterlibatannya, Bara akan dengan mudah menyangkal. Di Jakarta, Bima menjalankan aksinya. Ia menggelar konferensi pers kecil-kecilan di depan kantornya, di mana ia berakting sangat meyakinkan sebagai pria yang patah hati dan bangkrut. Saya mengakui, saya tidak sanggup lagi. Proyek Alpha gagal. Saya akan mundur dari perusahaan dan menyerahkan urusan sisa aset saya kepada rekan terdekat saya, Nona Sinta, kata Bima. Suaranya dibuat parau dan penuh penyesalan palsu. Media gosip segera menyambar berita itu. CEO sukses ditinggal istri yang sakit, kini terpuruk dan serahkan aset keselingkuhan. Berita ini, yang juga sudah dipelintir oleh tim Hanan, semakin menguatkan persepsi bahwa Bima adalah korban sempurna yang dikhianati dan dihancurkan. Sinta, menonton berita itu, menyeringai penuh kemenangan. Ia segera menghubungi Bara. Bara, kita berhasil. Bima sudah menyerah. Dia menyerahkan Alpha dan semua asetnya. Aku akan segera transfer dana dari rekening Cayman itu untuk memuluskan langkah kita, lapor Sinta dengan nada euforia. Di seberang telepon, Bara terdengar senang. Bagus, Sinta. Kau adalah pion terbaikku. Cepat lakukan transfer itu. Begitu dana masuk, kita akan umumkan kemenangan proyek Alpha kita. Sinta segera masuk ke ruang meeting rahasia, menggunakan laptop khusus yang Bara berikan padanya. Ia memasukkan password dan tanda tangan digitalnya untuk melakukan transfer dana besar dari rekening Cayman Island ke rekening tujuan Bara. Ia tidak tahu, saat ia menekan tombol transfer, jaring laba-laba Arini telah mengikatnya.
Di Singapura, Arini menerima sinyal hijau dari Hanan. Dia melakukannya. Sinta baru saja melakukan transfer. Aku sudah berhasil mendapatkan tanda tangan digitalnya dan log transfer yang terenkripsi. Seru Hanan, suaranya penuh kemenangan. Sempurna. Sekarang saatnya melumpuhkan bara, kata Arini, matanya tajam. Hanan, kirimkan semua bukti yang sudah kita kumpulkan. Log chat Sinta dan Bara, log transfer pencucian uang, dan laporan forensik proyek Alpha palsu. Kirimkan semuanya ke Pak Rendra, pengacara Bima, dan satu salinan ke kantor Kejaksaan Agung. Hanan segera bergerak. Dalam hitungan menit, bom waktu yang ditanam Arini meledak dengan dahsyat. Bara, yang baru saja menerima notifikasi bahwa transfer telah dilakukan, tengah bersiap untuk konferensi persnya sendiri. Tiba-tiba, kantornya diserbu oleh petugas kejaksaan. Bapak Bara, Anda ditahan atas dugaan pencucian uang dan penipuan investasi berskala besar, seru salah satu petugas. Bara terkejut. Apa? Pencucian uang? Aku tidak melakukan itu. Itu transfer bisnis biasa. Bukti log transfer dari rekening Cayman Island sudah kami pegang, Tuan. Dan kami juga menemukan laporan analisis yang sangat akurat, membuktikan proyek Alpha Anda adalah penipuan data yang fatal, tambah petugas lain. Bara panik. Ia segera menelepon Sinta, namun Sinta tidak mengangkat. Sementara itu, Sinta, yang masih dalam euforia, tiba-tiba didatangi oleh Alex, asisten Bima, yang kini sudah bersekutu dengan Arini dan Bima. Nona Sinta, Tuan Bima meminta Anda datang ke kantor kejaksaan sekarang juga. Ada masalah besar, kata Alex, wajahnya datar. Sinta terkejut. Masalah apa? Bima kan sudah menyerah. Tidak, Nona. Masalahnya adalah Anda adalah tersangka utama dalam kasus pencurian rahasia dagang dan penipuan investasi. Petugas sudah menunggu Anda di sana, bisik Alex, suaranya kini dingin. Sinta tersentak. Ia menyadari ada yang salah. Tidak mungkin. Bima sudah hancur. Aku yang menang. Bima hanya berakting, Nona Sinta. Dia tahu segalanya. Dia tahu kau mata-mata Bara. Dan dia tahu kau menggunakan penyakit istrinya sebagai alasan perceraian. Kau adalah pion yang sudah kami korbankan. Alex tersenyum dingin. Sinta pucat pasi. Ia menyadari kekalahan telak ini. Ia bukan hanya gagal, tetapi ia dijebak dengan keahlian profesional yang ia remehkan. Arini, istri yang sakit dan ia anggap lemah, adalah dalang di balik kehancurannya. Kembali ke Singapura, Arini menerima kabar baik dari Hanan. Bara dan Sinta sudah ditangkap, Ini kemenangan telak. Proyek Alpha palsu itu berhasil menjebak Bara. Dan Bima. Bima aman. Perusahaan selamat. Hanan berseru riang. Arini tersenyum, air matanya menetes. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan. Keadilan telah ditegakkan. Balas dendamnya tidak hanya menyelamatkan rumah tangganya, tetapi juga perusahaan suaminya. Saat ia sedang menikmati momen kemenangan itu, Bima menelepon. Kau lihat beritanya? Mereka ditangkap. Kita berhasil. Kau berhasil. Suara Bima terdengar penuh kebanggaan dan cinta. Kita, Bim. Kita berhasil. Koreksi Arini lembut. Sekarang, aku bisa fokus pada treatmentku. Tugas kita sudah selesai. Aku tahu kau hebat, sayang. Aku bangga sekali padamu, ujar Bima. Oh ya, aku baru saja menelepon notaris. Aku sudah menyelesaikan surat pengalihan aset trust fund itu. Kau sekarang adalah pemilik sah dari dana yang sudah kusiapkan. Bara tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Terima kasih, Bim, kata Arini. Air matanya kembali mengalir. Ini adalah bukti cinta sejati yang tidak dapat diragukan lagi. Kini, dengan musuh yang sudah tersingkir dan jaminan keamanan finansial, Arini dapat sepenuhnya menyerahkan dirinya pada proses penyembuhan. Rasa sakit fisiknya terasa berkurang, seolah beban pengkhianatan yang palsu telah terangkat, membawa serta penyakit hati yang sempat bersarang. Arini kini benar-benar siap untuk sembuh dan kembali kepada suaminya. Singapura terasa seperti portal menuju kehidupan baru bagi Arini.
Setelah kemenangan telak atas Bara dan Sinta yang kini mendekam di balik jeruji besi berkat bukti-bukti cerdas yang ia dan Bima kumpulkan, Arini dapat sepenuhnya fokus pada treatment uji klinisnya. Ia tidak lagi bekerja dari ruang rawatnya. Laptopnya hanya sesekali ia sentuh untuk membaca pesan cinta dari Bima. Efek samping awal sudah terlewati, dan kini, keajaiban treatment itu mulai terasa. Rasa nyeri yang selama ini menjadi penjara bagi tubuhnya mulai surut. Ia bisa berjalan tanpa rasa sakit, bahkan bisa menikmati udara segar di taman rumah sakit. Kerontokan rambutnya berkurang drastis. Dokter Hanan, yang menemaninya, tersenyum lebar melihat perkembangan Arini. Kau benar-benar luar biasa, Ri. Kau adalah pasien paling tangguh yang pernah kulihat. Semangat juangmu jauh lebih kuat dari penyakit ini. Semangat juangku bukan hanya untuk diriku sendiri, Hanan, tapi untuk kembali pada Bima. Aku harus sembuh agar dia tidak perlu lagi membuat pengorbanan konyol seperti pura-pura menceraikanku, balas Arini. Tawanya kini terdengar tulus dan renyah, tidak lagi getir. Bima menelepon setiap hari. Suaranya dipenuhi kebahagiaan. Perusahaan sudah diselamatkan, dan yang terpenting, ia sudah membuktikan kepada dunia bahwa ia adalah korban kesetiaan, bukan pelaku kejahatan. Ri, kau harus lihat kantor sekarang. Alex dan tim lain memberiku tepuk tangan meriah. Reputasiku justru melonjak tajam karena aku berani melawan Bara. Cerita Bima, nadanya bangga. Aku juga sudah membereskan semua dokumen perceraian fiktif itu. Semuanya kubatalkan. Kau masih istriku, dan aku tidak sabar menunggumu pulang. Aku juga tidak sabar, Bim. Aku sudah merindukan Earl Grey dan bahkan tas kerjamu di sofa, canda Arini. Setelah hampir 2 bulan menjalani treatment intensif, Dokter Hanan memberikan kabar yang dinanti. Arini boleh kembali ke Jakarta. Kondisinya stabil, dan ia hanya perlu melanjutkan maintenance pengobatan. Kau sembuh, Arini. Penyakit ini masih ada, tapi sudah tertidur. Kau bisa menjalani hidup normal, bekerja, bepergian. Tapi ingat, jangan stres, pesan Hanan, memeluknya erat. Sekarang, pergilah. Suamimu menunggumu. Perjalanan pulang terasa seperti terbang di atas pelangi. Arini tidak lagi merasa sebagai wanita yang sakit dan hancur, tetapi sebagai pemenang sejati di medan perang kehidupan. Bima menjemputnya langsung di bandara. Bima berdiri di gate kedatangan, mengenakan kemeja kasual yang lembut, matanya mencari sosok yang ia rindukan. Ketika mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Bima berlari ke arah Arini, mengabaikan kerumunan. Arini, seru Bima, suaranya tercekat. Arini juga berlari, meninggalkan tasnya. Mereka berpelukan. Pelukan yang ini bukanlah pelukan aktor di atas panggung, melainkan pelukan sepasang kekasih yang telah melewati badai dan menemukan kembali satu sama lain. Pelukan yang penuh rasa lega, penyesalan, dan cinta yang mendalam. Kau terlihat sangat sehat, sayang, bisik Bima, air mata haru membasahi bahu Arini. Rambutmu sudah tumbuh, wajahmu berseri. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Bim. Aku kembali, dan aku sehat, jawab Arini, suaranya tercekat. Ia mencium Bima, ciuman yang dipenuhi janji-janji baru. Saat mereka berjalan menuju mobil, Arini melihat sesuatu yang aneh. Bima memegang tangannya, namun ia terlihat sedikit gugup. Pandangannya sesekali melirik tas yang dibawa Arini. Ada apa, Bim? Kenapa kau gugup sekali? Bara dan Sinta tidak akan bisa mengganggumu lagi. Arini tertawa. Bima tersenyum tipis. Bukan itu. Ada sesuatu yang harus kubereskan. Nanti malam, di rumah. Aku sudah menyiapkan makan malam. Mereka tiba di apartemen yang dulu terasa dingin. Kini, ruangan itu hangat, penuh bunga dan aroma masakan Italia yang lezat, masakan yang disiapkan Bima sendiri. Setelah makan malam, Bima mengajak Arini duduk di sofa. Tempat di mana ia dulu melontarkan kata-kata kejam yang menghancurkan Arini. Bima memegang tangan Arini. Sayang, aku tahu aku tidak bisa menghapus kata-kata kejam yang pernah aku ucapkan dulu.
Kata-kata yang mengatakan kau tidak utuh dan beban. Tapi itu adalah keharusan terkejam yang kulakukan untuk menyelamatkanmu. Aku sudah memaafkanmu, Bim. Aku sudah tahu motifmu, dan aku sudah tahu aku mencintaimu, potong Arini lembut. Tunggu, Ri. Ada satu hal lagi yang harus kubereskan. Ini adalah surat cerai yang seharusnya kita tanda tangani hari ini, ujar Bima. Ia mengeluarkan map coklat dari balik bantal sofa. Arini terkejut. Surat cerai? Bim, bukankah kau sudah membatalkan semuanya? Ya, aku sudah membatalkannya. Tapi aku ingin kau melihatnya. Dan aku ingin kau tahu surat mana yang sebenarnya kusiapkan untukmu, kata Bima, nadanya serius. Bima membuka map itu. Di dalamnya, ada 2 lembar dokumen. Lembar pertama, surat cerai, fiktif, yang dulu Arini temukan, dengan alasan kejam, kondisi fisik pihak istri yang tidak memungkinkan. Dokumen ini sudah dirobek kecil-kecil oleh Bima. Lembar kedua, surat pernyataan pengalihan aset rahasia. Arini mengambil lembar kedua itu. Itu adalah surat yang Bima tanda tangani dengan notaris Pak Jaya saat ia bersembunyi dari Sinta. Surat itu menyatakan bahwa semua saham mayoritas perusahaan Bima dan aset properti pribadi dialihkan 100% atas nama Arini dengan klausa, hak waris tak tergugurkan, dan dilindungi dari penipuan pihak ketiga. Arini menatap Bima. Apa ini? Kenapa kau mengalihkan semuanya padaku? Bima tersenyum, senyum yang menunjukkan betapa besar cintanya. Itu adalah surat cerai yang sebenarnya kusiapkan untukmu, Arini. Aku tahu Sinta dan Bara mengincar asetku. Jika aku benar-benar jatuh dan harus bercerai, aku ingin kau punya benteng pertahanan finansial yang tidak bisa diganggu gugat siapapun. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak peduli pada perusahaan. Aku hanya peduli pada ratuku agar dia bisa sembuh dan hidup nyaman. Air mata Arini menetes. Ia menyadari, pernikahan mereka tidak pernah berada di ujung tanduk, melainkan diselimuti kabut pengorbanan yang dingin. Bima tidak hanya pura-pura menceraikannya. Ia secara rahasia menjadikan Arini sebagai pemilik tunggal kekayaan mereka untuk melindunginya dari Bara. Kau melakukan semua itu untuk melindungiku, Arini terisak. Ya, dan aku sudah merobek yang palsu, kata Bima, menunjuk robekan surat cerai yang kejam. Aku melakukan kebohongan terburuk agar kau aman. Dan sekarang, kau sudah aman dan kembali sehat. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Bima berlutut di hadapan Arini, di tempat yang sama saat ia dulu melontarkan kata-kata kejam. Arini, aku tahu ini bukan momen romantis. Tapi maukah kau kembali memulai lembaran baru denganku? Bukan lagi sebagai suami istri yang berpura-pura, tapi sebagai tim sejati yang siap menghadapi dunia. Arini mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Ia meraih Bima, memeluknya erat. Penyelesaian dramatis ini tidak hanya membuat Bara dan Sinta mendekam, tetapi juga membuat hati Arini dan Bima kembali utuh, disatukan oleh pengorbanan dan cinta yang tulus. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepulangan Arini dari Singapura dan penyelesaian dramatis konflik dengan Bara serta Sinta. Apartemen mewah mereka kini terasa lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia adalah benteng kedamaian yang dibangun di atas fondasi kepercayaan yang sudah teruji. Arini dan Bima menjalankan kehidupan baru, bukan lagi sebagai pasangan ambisius yang dikejar tenggat waktu, melainkan sebagai tim sejati yang menghargai setiap detik kebersamaan. Arini, dengan lupus yang kini tertidur dan semangat hidup yang kembali membara, memilih untuk tidak kembali ke dunia korporat yang penuh tekanan. Ia beralih menjadi konsultan keuangan independen dari rumah, menggunakan keahliannya yang luar biasa untuk mengelola asetnya sendiri, yang kini sangat besar, berkat surat pernyataan pengalihan aset rahasia Bima, dan memberikan nasihat strategis hanya kepada klien-klien terpilih yang tidak menguras energinya. Kau yakin tidak mau ikut rapat dewan direksi hari ini?
sayang? Mereka pasti merindukan analisis tajammu, tanya Bima suatu pagi, sambil menuangkan kopi Earl Grey favorit Arini. Ia sendiri kini mengurangi jam kerjanya, memastikan waktu untuk Arini selalu tersedia. Arini tersenyum, pipinya merona sehat. Tentu saja tidak. Aku tidak butuh lagi drama ruang rapat yang membuat jantungku berdebar. Aku sekarang lebih suka drama serial di televisi. Lagi pula, kau kan sudah sangat handal, Bim. Kau adalah pahlawan perusahaan sekarang. Bima tertawa, tawa yang lepas dan tulus. Ia tahu, setelah semua yang terjadi, kedamaian adalah harta yang paling mahal bagi mereka berdua. Ia mendekati Arini, mengecup kening istrinya. Aku akan pulang cepat. Kita ada janji makan malam dengan Hanan. Ingat? Dia ingin tahu progres treatmentu, kata Bima. Tangannya membelai lembut rambut Arini yang sudah tumbuh lebat dan sehat. Di kantor, Bima bukan lagi sosok yang ambisius buta. Ia menjadi CEO yang lebih bijaksana dan protektif, membangun firewall yang kuat di sekitar perusahaannya. Alex, asistennya, yang kini sepenuhnya loyal, menjalankan tugas screening ancaman dengan ketat. Tuan Bima, ada kabar terbaru tentang Nona Sinta dan Tuan Bara, lapor Alex saat Bima berada di ruang kerjanya. Ceritakan, Lex. Tapi jangan terlalu mendetail. Aku tidak mau membawa sampah itu ke rumah, Bima berujar, tanpa mengangkat pandangannya dari laporan keuangan. Mereka berdua resmi dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Bukti-bukti yang Ibu Arini kumpulkan dari Singapura itu begitu sempurna. Tuan, tidak ada celah. Dan Bara, dia kehilangan hampir seluruh asetnya akibat tuntutan pencucian uang. Jelas Alex. Bima hanya mengangguk. Bagus. Keadilan telah ditegakkan. Sekarang, fokus pada ekspansi kita ke pasar Asia. Pastikan semua kontrak yang kita tanda tangani bersih dari Ghost Company. Perintah Bima. Ia menutup file Bara dan Sinta, sebuah penutup babak yang sudah lama ia nantikan. Malam itu, restoran langganan Arini dan Hanan menjadi saksi reuni hangat mereka. Hanan, sebagai malaikat pelindung mereka dalam operasi rahasia ini, menatap Arini dengan penuh kekaguman. Aku harus bilang, Ri, kau tidak hanya mengalahkan lupus, kau juga mengalahkan Bara. Kau adalah bukti nyata bahwa kecerdasan dan cinta bisa menaklukkan kekejaman. Hanan memuji, sambil mengangkat gelas wine-nya. Arini tertawa. Aku hanya berusaha, Hanan. Dan itu semua berkat bantuanmu. Kau tidak hanya menyelamatkan server Bima, kau juga menyelamatkan nyawaku. Tentu saja. Tapi Bima, dia juga harus diberi penghargaan. Tidak banyak pria yang mau dicap egois dan kejam di mata publik demi melindungi istrinya. Hanan melirik Bima. Bima tersenyum, menyandarkan lengannya di belakang kursi Arini. Itu adalah kesalahan fatal. Aku seharusnya jujur pada Arini dari awal. Aku seharusnya tahu, partner sejati tidak bisa diabaikan, meskipun itu demi perlindungan. Cinta sejati harus didasarkan pada kejujuran, bukan pengorbanan yang disalahpahami. Jadi, apa rencana kalian selanjutnya? Pekerjaan, maintenance kesehatan, tanya Hanan. Pekerjaan hanya part-time untuk Arini. Kesehatan adalah prioritas utama, jawab Bima cepat. Dan kami akan mencoba memperluas tim kami. Arini tersipu, tangannya memegang tangan Bima. Kami berencana untuk memiliki anak. Hanan, kau akan menjadi orang pertama yang tahu tentang semua kemajuan kami. Hanan tersenyum lebar. Itu adalah berita terbaik. Aku senang mendengarnya. Kau sudah siap secara fisik, Ri. Dan kau sudah siap secara emosional. Kalian berdua sudah lulus ujian terbesar dalam pernikahan. Saat Hanan berpamitan, Bima dan Arini berjalan keluar dari restoran, tangan mereka saling menggenggam erat. Cahaya lampu kota yang lembut memayungi mereka. Kau yakin tentang anak, sayang? Tanya Bima lembut. Sangat yakin. Aku tahu akan ada risiko, tapi dokter Hanan bilang kondisiku sangat baik. Aku ingin memiliki sebuah kenangan yang utuh dari pernikahan kita.
Bim. Sebuah keajaiban yang lahir dari perjuangan kita. Arini menatap Bima. Aku siap. Aku akan menjadi suami terbaik dan ayah terbaik. Aku janji, kita tidak akan pernah membiarkan orang lain merusak kebahagiaan kita lagi. Bima berbisik. Mereka tiba di apartemen mereka. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan yang nyaman. Bima menyalakan musik lembut. Aku akan buatkanmu Earl Grey, kata Bima, menuju dapur. Tunggu. Arini menghentikannya, memeluk Bima dari belakang. Aku hanya ingin berada di sini, seperti ini, menikmati kedamaian yang sudah lama kita dambakan. Arini memejamkan mata, menghirup aroma tubuh Bima. Ia merasakan kehangatan dan kekuatan yang luar biasa. Ia mengingat kembali semua rasa sakit, semua kebohongan yang kejam, dan semua kecurigaan yang menyiksa. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Arini telah sembuh. Bukan hanya dari penyakit fisiknya, tetapi juga dari penyakit hati yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Ia telah membuktikan bahwa meskipun tubuhnya pernah rapuh, semangat dan kecerdasannya adalah baja yang tak terhancurkan. Dan Bima, di balik topeng keangkuhan dan keegosan palsu, adalah suami yang tulus dan berani. Mereka duduk di sofa, tempat yang menjadi saksi awal kehancuran dan kebangkitan mereka. Bima merangkul Arini erat. Dunia mengira kita sempat hancur. Tapi mereka tidak tahu, kita hanya berganti kulit, menjadi lebih kuat, bisik Bima. Arini memejamkan mata, menikmati momen itu. Kisah mereka telah mengajarkan satu hal. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan atau keutuhan fisik, melainkan tentang kejujuran, kepercayaan, dan kesediaan untuk berjuang bersama, bahkan ketika harus berhadapan dengan kebohongan paling kejam sekalipun. Arini dan Bima kini siap untuk memulai babak baru, lembaran baru yang utuh, tanpa rahasia, tanpa topeng, dan dengan cinta yang tak lekang oleh waktu.